الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله. امين امين ان شاء الله اخيك اشوف في الله واحد بس الله واحد لا إله إلا الله قل لا هو الله اله احد الا الله بس أدوناي אחד ملك הכבוד אדוני מלך עוד פעם מי הוא מלך הכבוד אדוני מלך הכבוד מי הוא מלך הכבוד אדוני הוא מלך لما הכבוד يكون Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaik-baik profesi di atas muka bumi adalah mengajak manusia ke jalan Allah. Tidak ada manusia mulia diabadikan Allah dalam Al-Quran, baik laki-laki ataupun perempuan, kecuali mereka yang menghabiskan waktu, menghabiskan umur, menghabiskan harta, tenaga, perhatian untuk menyuruh manusia ke jalan Allah. Jim Media Channel semoga menjadi bagian dari mereka yang memberikan waktunya, tenaga, harta, perhatian untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Semoga ini menjadi keberkahan bagi kita di dunia dan kelak di akhirat insyaallah. Amin. Semoga Allah SWT kumpulkan kita dalam kebaikan. Amin. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kakak Ustadz kayak nama Ya, demikianlah Ustaz Umar Makan. Kita punya Tuhan Guru. Barakallah. Masya Allah jazakallah khair ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita sahabat ya, pada malam hari ini kita tayang di dua channel ya, di channel Zulkifli M Abbas dan juga di G Media Channel. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini alhamdulillah kita dipertemukan dan atas izin Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu alhamdulillah kita bersua kembali. Dan pada malam hari ini sahabat Zuma dan juga sahabat G Media Channel, kita akan kedatangan narasumber langsung dari Gaza, Palestina, yang akan melaporkan kondisi terkini di Gaza, Palestina. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat ini tercurah juga kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan juga kepada para pengikutnya yang tentunya setia dan taat hingga akhir hayat. Nah, teman-teman semua, dimanapun Anda berada, sebelum saya mulai, di live chat ini sudah sangat luar biasa antusias, tidak sabar ingin menantikan ya kehadiran narasumber. Dan pada malam hari ini insya Allah akan hadir Ustadz Kainama, akan hadir juga Insinyur, sebentar saya bacakan ya, biar saya tidak salah ya. Akan hadir di tengah-tengah kita sesaat lagi ya, Insinyur Farid Talib, Presidium Mercy, Rumah Sakit Mercy ya, Rumah Sakit Indonesia yang ada di Gaza, Palestina. Dan rumah sakit ini adalah rumah sakit yang boleh dikatakan cukup besar yang berada di Palestina ya. Seperti apa nanti. Kemudian akan hadir juga sahabat kita
yang sekarang beliau sedang bertugas di Gaza Palestina, yaitu Fikri Raful Haq, relawan Mercy yang berada di Gaza sampai hari ini. Ya, beliau saat ini sedang berada di tempat pengungsian. Seperti janji kami dari Apologet Islam Indonesia akan menyampaikan update ya dari Gaza Palestina, dan alhamdulillah baru pada malam hari ini Allah izinkan kita bisa mengundang narasumber langsung dari Gaza Palestina, dan kita akan mendengarkan apa dan bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Di sini sudah hadir mama saya. Ada mama saya nih. Wow, insya Allah. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya sahabat yang hadir di live chat karena wow sangat luar biasa. Ada Mama Ikhwan Yao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bundamu ikut nyimak, sukses selalu buat G Media Channel. Amin. Allahumma amin ya. Nah, jadi akan hadir Gurunda Zuma. Mana nih penggemar Bang Zuma? Beliau akan hadir insya Allah. Kemudian akan hadir juga salah satu petinggi dari Rumah Sakit Mercy, kemudian relawan dari Mercy, dan juga insya Allah akan hadir Ustadz Kenama. Dan saat ini saya live langsung dari Jakarta Selatan, ya, dari Fatmawati. Nah, kebetulan alhamdulillah malam ini kita kumpul semua. Ada beberapa pembina dari Apologet Islam Indonesia, ya, ada Uda Sondi yang jauh-jauh terbang dari Riau. Kemudian juga hadir juga Ustadz Alif, salah satu ketua umum dari Apologet Islam Indonesia. Hadir juga Pak Hendra, ya, sangat ramai di sebelah saya. Dan insya Allah beliau-beliau akan menyapa sahabat-sahabat semua. Ya. Sambil menunggu kehadiran narasumber hadir di tengah-tengah kita, saya coba ingin menyapa Laskar Api. Masya Allah, ya, Masya Allah. Assalamualaikum. Wah, cepat sekali ya. Baru sampai datang kedua mujahidin Bang Zuma dan Ustadz Kenama Bik. Ya wow, sudah sangat antusias. Tapi sambil menunggu, saya ingin mengundang ketua umum kita untuk mungkin menyapa dan menyampaikan visi misi dari Apologet Islam Indonesia. Mungkin dengan hormat Pak. Oh, lagi sementara santap ya. Nanti juga akan menyapa sahabat-sahabat semua juga. Biar biar sahabat di sana izin agak feedback. Jadi biar teman-teman semua mengenal siapa para senior yang pendiri sekaligus pembina di Yayasan Apologet Islam Indonesia. Dan mungkin besok juga kita akan kedatangan tamu dari negeri jiran Malaysia. Ya, jadi alhamdulillah Apologet Islam Indonesia melebarkan sayap sampai ke negeri jiran Malaysia. Nanti beliau juga besok akan hadir di Jakarta dan kita berkumpul. Jadi mohon maaf kalau agak sedikit bising ya, itu karena kita cukup ramai. Di belakang saya juga ini ada para subscriber Kores. Laskar apa? Ada ya lagi. Ini. Oke, saya sambil menunggu ya. Nah, memang perlu kita sharekan ya teman-teman, agar kemudian apa yang terjadi di Gaza Palestina, informasi-informasi yang ada di sana itu bisa juga kita ketahui ya, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam opini yang berkembang di media sosial. Nah, masalah syukron kasiron yang udah jawab. Nah, saya sambil
melihat handphone. Bang Zuma belum ini. Ya. Mungkin sesaat lagi beliau akan hadir. Sabar ya, para pemirsa. Saya percaya teman-teman sudah tidak sabar menantikan kehadiran para narasumber yang sangat cadas begitu ya. Love to Palestina, Free Palestine. Wow. Siap Bang Aristo, terima kasih atas kesabarannya. Nah, ini kesempatan yang sangat langka teman-teman. Kenapa saya katakan langka? Karena kita bisa menghadirkan narasumber yang benar-benar berada di Palestina, berada di Gaza Palestina, ya. Jadi jam 20 waktu Indonesia Barat atau waktu Jakarta, kalau saya tidak salah jam 15 atau jam 3 sore waktu Gaza Palestina. Berarti di sana siang dan kita bisa melihat suasana Palestina. Paling tidak kita bisa terobati dengan melihat keadaan yang ada di Palestina. Nah, kemudian sahabat G-Media Channel dan juga sahabat Zulkifli M. Abbas, Apologet Islam Indonesia akan membuka donasi, ya, memfasilitasi sahabat Muslim Indonesia untuk merealisasikan hadis Nabi Muhammad SAW, ya, mencintai saudaranya. Karena saat ini informasi yang kami terima saat ini di Gaza Palestina memasuki musim dingin, ya. Jadi dari Apologet Islam Indonesia ingin coba kemudian membuka donasi begitu, sehingga mungkin kita bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina untuk membelikan jaket untuk adik-adik kita yang ada di Palestina, karena mereka sekarang ini kedinginan begitu teman-teman. Dan donasi mungkin bisa disalurkan melalui rekening Apologet Islam Indonesia, nanti akan saya share di sini, dan bisa juga disalurkan melalui rekening Mu'alaf Makassar Mu'alaf Center, ya, gitu. Assalamualaikum Bung Aristo, ikut nyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini saya pun sudah tidak sabar ini. Mungkin beliau lagi sholat isya ya. Sabar ya teman-teman ya. Oke. Saya sambil coba. Bagaimana suara saya di sana? Terdengar dengan baik? Kalau terdengar kurang begitu, kalau terdengar kurang baik atau bising, harap maklum teman-teman. Ini ada Pak Hendra. Mungkin Pak Hendra sambil menunggu narasumber, silakan. Ini lanjut. Beliau adalah salah satu pendiri Apologet Islam Indonesia dan salah satu pembina, ya. Doakan kami agar Apologet Islam Indonesia selalu bisa memberikan yang terbaik bagi umat, karena itu merupakan visi dan misi kita, ya. Kita hadir untuk bermanfaat untuk banyak orang, begitu ya. Nah, kemudian sambil menunggu teman-teman, saya juga ingin menyampaikan, alhamdulillah Apologet Islam Indonesia sempat memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestina, ya, mungkin tidak banyak, ya, itu sebesar 330 juta rupiah, ya. 230 juta kami serahkan ke manajemen Mercy, kemudian yang 100 juta kami serahkan ke ada salah satu yang memang ada di Palestina. Dan mudah-mudahan pada live streaming malam ini
kita juga akan membuka donasi dan semoga kita juga bisa kemudian membantu ya saudara-saudara kita yang ada di Palestina untuk membantu mereka membelikan jaket, begitu ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin menyalurkan ya infak terbaiknya untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina di Running Text ya, itu agak bising ya teman-teman ya. Itu di Bank Negara Indonesia BNI atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia, nomor rekening 73 kali 775 1770, atau teman-teman bisa salurkan juga melalui rekening Makassar Mualaf Center. Silahkan diklik link deskripsi akun YouTube Zulkifli M. Abbas. Di sana ada tertulis rekening Makassar Mualaf Center. Sama saja, tidak ada beda, karena Bang Zuma juga salah satu pembina di di Apologet Islam Indonesia ya, teman-teman. Saya masih menunggu ya. Bang Aristo, rambutnya bagus, rapi, warna hitam karena biasanya pirang. Iya. Alhamdulillah kalau terlihat bagus ya. Ayo Palestina, kamu bisa. Wah, ini sudah sangat antusias. Coba saya hubungi dulu Gurunda Zuma. Tapi biasanya jam segini beliau masih di masjid biasanya. Hadir, Imam. Ketua sudah bisa menyapa sahabat-sahabat. Ya, ini jadi biar pemirsa kenal. Nah, ini adalah ketua umum kita dari Yayasan Apologet Islam Indonesia. Ada juga ini Ustadz Ali. Nah, dari Ustadz Ali dari Aceh ini hadir di sini. Ya, coba ke sini dulu Ustadz Ali ini. Karena teman-teman itu kangen melihat nah ini di YouTube. Ya, di YouTube ini kita pakai StreamYard. Ustadz Ali dari Aceh hadir juga. Ya. Ini Loreng Al-Qassam. 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 Hamas. Assalamualaikum. Mungkin mau menyapa? Enggak apa-apa, saya makan dulu. Oh, siap, oke. Karena lagi kumpul ya. Yang belakang Ustadz Ali, yang itu tadi ketua umum. Ya. Coba saya sapa Gurunda Zuma dulu. Saya lupa. Oh, mana nih? Saya telepon dulu ya. Izin. Bola sayang sama jenengan. Itu saya ini seperti itu. Saya kayaknya sudah ada kejadian. Enggak apa-apa. Sapa-sapa dulu. Kapan lagi di Indonesia? Sama itunya udah mulai. Sudah sama. Sudah live juga di belum beliau belum hadir. Jadi ketua dulu mungkin menyapa, silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah turut ikut live streaming di channelnya Jim Media Channel Bang Aristo, salah satu punggawa dari Muslim yang saya banggakan dan saya ngefans dari dulu ya. Dan di sini kebetulan kami kawan-kawan dari Apologet Islam Indonesia atau API sedang berkumpul dan akan diadakan kajian esok hari di hari Selasa ba'da asar di Masjid Pondok Indah Jakarta Selatan. Kebetulan
saudara-saudara muslim semua sudah hadir di sini dari berbagai daerah, dari API pusat dan API daerah juga sudah pada hadir. Yang insya Allah akan turut hadir di acara pengajian besok bersama Ustadz Wafi. Nah, sebagai perwakilan dari API, barangkali saudara-saudaraku kan banyak yang belum begitu tahu apa itu API, apa itu Apologet Islam Indonesia kan gitu ya. Hanya sedikit menyampaikan, memang Apologet Islam Indonesia atau disingkat dengan APII atau dibaca API adalah hadir yang mewadahi secara resmi, baik karena sudah terdaftar di Kemenkumham ya sebagai yayasan, dan kita hadir tentunya untuk sebagai benteng akidah dari umat Islam dan juga sebagai bagaimana kita menjawab atau membantah fitnahan syubhatan yang selalu ditujukan kepada umat Islam. Salah satu di antara visi misi Apologet Islam Indonesia adalah visinya itu mengimplementasikan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Sebagaimana juga Rasulullah diutus Bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Gitu. Adapun misi dari Apologet Islam Indonesia adalah melakukan transfer ilmu pengetahuan bagi sesama umat, mengoptimalkan digital dan internet sebagai sarana dakwah, melakukan dialog perbandingan agama baik secara online maupun offline, bersinergi dengan individu maupun instansi lainnya yang saling mengukuhkan untuk ukhuwah Islamiyah. Nah, itu salah satu di antara dari visi misi Apologet Islam Indonesia. Dan alhamdulillah kita terus bergerak, kita terus bertindak, kita terus berjalan, dan syukur yang sangat luar biasa karena hadirnya Yayasan Apologet Islam Indonesia ini ternyata disambut antusias juga oleh kaum muslimin ya, yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri. Banyak yang berbondong-bondong untuk bergabung di Yayasan Apologet Islam Indonesia karena kita berusaha hadir bersama, saling mendukung, saling support, saling sesuai dengan kemampuan kita, kesanggupan kita. Ada yang disiarkan secara media sosial seperti YouTube seperti ini, disaksikan, didukung juga komentar-komentar yang positif dari saudara muslim, bagaimana juga membantah fitnahan dari typingan orang-orang yang tidak suka terhadap Islam, juga hadir saudara-saudara muslim di sana. Ini adalah suatu kebanggaan buat kita umat Islam. Ya, kita bersama-sama, kita berjalan bersama, kita berdiri di bawah bendera kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu saudara-saudaraku. Dan ini kebetulan juga host lagi ada keperluan sedikit karena memang kita baru pada kumpul yang dari Aceh, dari Lampung, dari Riau sudah pada datang, dari Pulau Jawa. Alhamdulillah apalagi sudah banyak yang hadir untuk kajian esok hari, dan acara malam ini memang sebagaimana mau siaran juga ya bersama saudara muslim kita yang ada di Gaza, di mana saudara kita di sana yang masih terus merasakan kesedihan dan kepedihan, gempuran-gempuran dari kaum kufar. Ya, kita doakan saja semoga saudara-saudara kita tetap diberi ketabahan, kesabaran. Kita hanya bisa berusaha semampu dan sekuat kita. Doa kita terus panjatkan, bagaimana berusaha kita galang dana untuk saudara kita, mereka yang membutuhkan seperti kabar terbaru, mereka itu membutuhkan pakaian, selimut dan sebagainya karena mereka begitu kedinginan. Nah, memang Yayasan Apologet Islam Indonesia juga membuka lagi donasi bagi siapa yang ingin menyumbangkan, menyisihkan hartanya, boleh dikirim ya di ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia yang tertera di layar, karena nanti akan kita sumbangkan ke saudara kita yang ada di Gaza sana. Dan buat saudara juga yang ingin bergabung atau belum tergabung di Yayasan Apologet Islam Indonesia sebagai bagian dari keluarga besar Apologet Islam Indonesia, boleh masuk ke websitenya www.apologetislamindonesia.org. Ya, sekali lagi www.apologetislamindonesia.org. Oke. Ya, mungkin saya itu dulu. Terima kasih saudara-saudaraku yang sudah Anda Bunda Suma sebentar lagi hadir. Mungkin disapa oleh ketua. Sebentar lagi hadir beliau. Coba. Ya, ketahuan naiknya.
Nanti kelihatan di bawah kalau sudah mau hadir. Masya Allah. Kebetulan Antusias sekali nih para pemirsa. Iya. Sudah tidak sabar. dan alhamdulillah ternyata Panglima kita Bang Zuma, pembina dari Yayasan Apologet Islam Indonesia juga akan terus gabung live streaming di sini. Insya Allah sebentar lagi juga akan hadir. Bagaimana menyampaikan ya prihatin kita, dukungan kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah tetap beri kesabaran. Wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa israiliyin. Semoga Allah binasakan, Allah hancurkan kaum kufar, kaum musyrik, kaum zalim, yaitu kaum Israeliyin yang selalu menunjukkan sikapnya ya, penyerangan terhadap umat Islam yang sungguh kita tidak bisa sebenarnya untuk menarasikan lagi kata-kata karena memang kekejian itu yang sangat luar biasa. Kita sebagai umat Islam tidak bisa berdiam diri begitu saja, tidak bisa kita acuh begitu saja, karena Rasulullah sendiri berpesan, barang siapa yang tidak prihatin terhadap urusan umatku, maka dia bukan dari golongan umatku. Jangan sampai kita tidak diakui oleh Rasulullah SAW. Insyaallah sebentar lagi Gurunda hadir. Mungkin saya akan kembalikan ke host dulu. Mana Gurunda belum hadir ya? Siap. Aku nggak biasa sabar dari netizen. Oke, atau bareng aja di sini dulu. Ya, sambil nunggu saudara-saudara kita juga ya. Jadi selesai dulu. Ya, sahabat ya, rupanya baru siap-siap, baru saja saya hubungi ya. Jadi barusan Gurunda Zuma sudah siap untuk hadir. Begitu juga dengan Syekh Farid juga insya Allah akan hadir ya. Kemudian juga saudara kita mudah-mudahan yang ada di Palestina juga tidak berhalangan dan bisa hadir ya bersama-sama kita. Kemudian Ustadz Kenama, beliau baru selesai sholat ya, sholat Isya. Jadi mohon bersabar teman-teman. Siap Deng, naik Gurunda. Nah Gurunda ini sudah disuruh naik. Tendri Ungke, Melani aku memang selalu. Wow. Luar biasa ini. Antusias para pemirsa ya. Kebetulan juga ada, wah ramai sekali di sini ya, hadir dari beberapa daerah. Saya sambil telepon ya, sumber. Pakai boleh. Oh siap, ambil lain itu banyak. Boleh pakai. Belum direspon ya. Jepang hadir, Masya Allah dari Jepang. Terima kasih. Ya. Nah, bagi teman-teman yang belum join atau yang ingin join bersama dengan Apologet Islam Indonesia, berada dalam barisan dakwah bersama-sama kami, silahkan join melalui link yang ada di layar, ya. apologetislamindonesia.org, ya. Silahkan diklik. Di sana ada panduan bagaimana kemudian bisa bergabung dengan Apologet Islam Indonesia atau API. Luar biasa sahabat semua, ini dari pendukung Zulkifli M. Abbas sudah tidak sabar rupanya ya. Jadi teman-teman saya akan memandu gitu ya.
Sebentar saya telepon dulu. Assalamualaikum Kakanda. Siap kakak, siap. Oke. Baik kakak, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Kenama baru saja parkir motor. Dia baru parkir motor. Jadi ya mohon maaf atas keterlambatan para narasumber kita. Masuk Bang Zuma ya. Biasanya Gurunda Zuma itu kalau sudah ada Ustadz Kenama baru beliau hadir. Gitu ya. Nanti kalau sudah hadir mungkin juga nanti ya udah Sondi, beliau anggota DPR dari wilayah Riau atau gimana ya. Dan beliau adalah salah satu pembina juga di Yayasan Apologet Islam Indonesia ya. Insya Allah beliau akan memberikan sepatah dua patah kata untuk para pemirsa ya. Masnya ganteng udah sholat belum? Sudah dong ya. Jadi tadi kami sholat berjamaah dan sholat jamaah maghrib kami gabungkan isya. Jadi sudah selesai sholat isya alhamdulillah. Api Riau, Laskar, salam satu Tuhan. Gak apa-apa, kita para fansnya pada ngerti kok, Bang Aristo. Siap, terima kasih atas pengertiannya. Ya, ada info mata lensa, ya. Bang Zuma, yes, luar biasa. Ustadz Kenama lagi parkir motor tadi katanya, ya. Nanti biar Syekh Farid juga nanti. Ya. Nah, saya ulangi lagi bagi teman-teman yang ingin membantu saudara-saudara kita di Palestina, silakan melalui nomor rekening yang ada di running text, ya. Dengan nama Yayasan Apologet Islam Indonesia, atau bisa juga melalui rekening Makassar Mualaf Center yang ada di link deskripsi channel Zulkifli Amatus gitu, ya. Kalau Gurunda Zuma itu biasanya beliau hadir kalau sudah ada para narasumber, ya. Brigade nyimak. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kapan debatnya? Nggak ada debat. Ini bukan debat, ya. Ya. Bukan debat. Kita nggak ada debat, ya. Kita mau menyampaikan, jadi Yayasan Apologet Islam Indonesia bersinergi dengan Rumah Sakit Mercy, ya, untuk kemudian kita membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Baziran, Masya Allah, Barakallah. Wow, ramai sekali ini di live chat, ya. Kecepatan 120 km per jam ini live chat. Ya, fun bang. Semangat terus, Bang Aristo, mantap. Insya Allah akan terus semangat. Ya. Singa mana Kak? Belum keluar. Oh, ada singa juga ya. Komentarnya banyak yang lucu-lucu juga nih, Masya Allah. Ini bukan sesi debat, guys. Ini sesi diskusi Palestina, betul sekali. Ya. Dan kita nggak lama kok, paling ya durasi 1 jam, ya. Semangat, siap. Aurel Sari Dewi.
Allahumma shalli ala Muhammad. Minahasa Tondano hadir, Muhammad Iqbal. Masya Allah. Minahasa, malam ini kita ngapelin saudara kita Gaza. Iya betul. Bogor selalu nyimak. Siap Bogor. Thank you Bogor. Sebentar. Gurunda kemana? Sebentar lagi Gurunda hadir. Sebentar lagi. Sabar. Ya. Ini lokasinya di mana? Saat ini saya berada di Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Fatmawati. Waduh, senangnya lihat para saudara-saudara. Oh, sebentar. Ustadz Wafi. Sini dulu, kasih ini sedikit lah. Kasih semangat kepada penggemar api. Ini ulama muda kita dari Madura juga hadir. Ya. Mungkin disapa dulu para pemirsa. Maaf ya teman-teman. Sambil menunggu Gurunda Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ini ngapain? Ya, sapa dulu. Ya. Oh, ini live. Oh, Masya Allah. Ya, doa saya untuk teman-teman semua yang selalu mendukung perjuangan lintas agama, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya Tuhan yang paling benar untuk disembah. Al-Fakir doakan semoga kita kumpul di dunia dan akhirat, teman-teman. Semoga kita semuanya kumpul nanti di dunia dan akhirat menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW, dan bahwa Rasulullah mengatakan beliaulah yang pertama kali diberikan izin oleh Allah untuk mensyafaati manusia, sehingga kita harus semangat. Kita sekarang memang tidak berperang fisik, tapi kita sekarang berperang pemikiran, perang akidah. Jangan dikira diskusi lintas agama itu dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang. Al-Imam Al-Ghazali punya kitab namanya Ar-Raddul Jamil li Ilahiyati Isa bi Sharihil Injil. Itu adalah kitab mengenai diskusi lintas agama. Ibnu Taimiyah Al-Harrani punya kitab namanya Al-Jawab As-Sahih liman baddala dinal Masih. Itu kitab tentang diskusi lintas agama. Syekh Rahmatullah Al-Hindi, ulama India, punya kitab namanya Izharul Haqq mengenai diskusi lintas agama. Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita diskusikan itu sudah pernah dilakukan oleh para ulama sejak dahulu, saudara. Maka jangan pernah patah semangat, terus suarakan tauhid. Tidak usah jauh-jauh kepada ulama di Timur Tengah. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in di babul jihad, bab mengenai jihad, beliau mengatakan jihad itu hukumnya fardu kifayah kulla amin. Jihad hukumnya fardu kifayah di setiap tahun. Termasuk yang hukumnya fardu kifayah adalah qiyamin bi hujajin ilmiyah au syar'iyyah. Kita menyampaikan hujah-hujah agama, hujah-hujah dalil-dalil mengenai agama. Contohnya seperti apa? Seperti kal barahin musabbatah di aqaidi tauhid tafsilan, seperti menyampaikan tentang akidah-akidah tauhid secara terperinci, itu termasuk hukumnya fardu kifayah. Kathubuti shani' matalan, seperti menetapkan siapa sang pencipta dan siapa yang disebut dengan ciptaannya. Maka dari itu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan di dalam kitabul Hadi Sabili bahwa al-farqu bainal muslim wal kafir adalah mengenai al-khaliq wal makhluk. Jadi ada derajat bagi khaliq, ada derajat bagi makhluk.
ada derajat bagi sang pencipta, ada derajat bagi ciptaannya. Wa man khalaqa bainahuma faqad kafara. Orang yang mencampur adukkan antara derajat sang pencipta dengan ciptaan, maka sungguh dia telah kafir, kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Yang namanya ciptaan itu lapar, ngantuk. Yang namanya Tuhan ya tidak mungkin ngantuk. Wala ta'khudhuhu sinatu wala naum. Yang namanya Tuhan itu jangankan tidur, ngantuk saja tidak mungkin. Jadi kalau ada Tuhan yang ketiduran di perahu, itu bukan Tuhan, teman-teman. Mungkin sekian yang kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembalikan kepada host. Ya, barusan teman-teman dari Palestina sudah menghubungi. Beliau sudah siap untuk hadir. Ya. Kemudian juga Syekh Farid sebentar lagi juga sudah hadir. Ya. Saya yang jadi tegang ini karena menunggu para narasumber. Andai dekat lokasi pasti besok merapat Ustaz Wahid. Oh. Api jok. Amin amin ya. Sabar ya teman-teman ya. Ketinggalan di mobil dulu, saya rokok. Ini dibuang ini sudah usah kemarin nanti baru beli. Jadi tadi itu teman-teman ulama muda kita ya, dari Apologi Islam Indonesia. Kebetulan beliau besok itu ada acara bedah buku di masjid di daerah Pondok Indah ya. Jangan lupa makan dulu Bang, nggak bisa makan ini karena saya akan pandu narasumber ya. Bang Da Aristo is the best. Terima kasih. Insyaallah besok saya di situ Mas Aristo. Jack Celebes. Oh, alhamdulillah. Insyaallah ya. Saya selesai live streaming ini juga mungkin saya karena saya dari Palestina ya. Assalamualaikum. Ya siap. Ya. Link StreamYard itu Syekh. StreamYard. Jadi gini, caranya yang paling mudah gini Syekh. Jadi disalin dulu linknya, kemudian masuk dari Google Chrome. Ya, salin, kemudian tempel di Google Chrome, masuk dari situ lebih cepat. Syekh. Iya itu ada, atau anak kirim aja lagi linknya aja. Gitu. Jadi ya, baik. Teman-teman ya, rupanya terkendala dengan link ya, karena dari Palestina sudah mau hadir tapi tekan sebentar teman-teman ya, izin sebentar. Coba Ustaz nama ya. Angkat. Uni aku dari sini. Uni aku dari sini ya. Jadi dari Palestina mau masuk terkendala dengan telepon lagi. Ya, assalamualaikum Syekh.
Jadi bisa di ini enggak? Jadi di kores. Yes. Baik. Ini di Pak. Ini biar ada kawan saya yang Cek Chef Farid udah dikasih linknya. Nah terus sekarang posisinya apa bacaan di sananya? Terus bacaannya apa, Syekh? Continue with YouTube aja, continue with YouTube. Apa bacaannya? Ya, klik. Nah, itu bebas mau yang mana yang paling mudah. Wah, sip, masukin saya. Minimal apa nih? Oke, tunggu loading. Habis itu apa bacaannya? Ya, lanjut. Sabar ya teman-teman karena gimana bacaannya? Oke, coba Afwan video call boleh? Kores, jangan jauh-jauh sebab saya tethering. Nah, Syekh, coba kameranya menghadap ke laptop, Syekh. Oke, ya. Sudah masuk, Bung? Sudah live? Sudah live, Kakak. Iya. Nah, jadi Afwan ini Chef Farid dan tim dari Palestina agak kesulitan masuk melalui link streamnya. Jadi sedang kita pandu. Oh iya. Oke, dipandu dulu deh. Baik. Tapi sudah live? Sudah live. Mungkin Kakak coba bacaan terakhir di screenshot apa? Boleh menyapa dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Dan semua tuan dan puan guruku Ustadz wal Ustazah yang ada di roomnya sedang menyaksikan Jin Media Channel, dan ada berapa lagi yang menyiarkan ini, Bung Ade? Zulkifli Amabas. Lalu itu di belakang ada si ini, Kores. Ya baik, Kores dan semuanya. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah adikku sayang. Barakallah. Sehat Alhamdulillah. Jalan terus. Barakallah. Sip. Oke. Siapapun mantap. yang maju, kita aminkan. Dan kita dukung. Jangan cuma aminkan, tapi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Ya, kita baru parkir lalu alhamdulillah. Parkir tadi dari Jasmine dan sekarang sudah alhamdulillah sudah bisa. Gimana? Sehat kah? Alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah semua sehat. Barakallah. Ya lancar semua urusannya ya. Insyaallah. Amin. Insyaallah kita berdoa terus. Bukan hanya berdoa tapi berjuang terus juga supaya apapun yang menjadi niat baik kita dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Amin. Allahumma amin. Barakallah. Sehat. Oke, barakallah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi
Ya, silakan kakak menyapa netizen dari Sabang sampai Merauke dan dari beberapa negara yang sudah antusias. Ya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya pakai topi dari Mama nih. Dan kepada Bunda Yin, iya. Bunda Yin di Bandung, saya masih pakai telepon dari Bunda. Dan telepon dari Ustazah Siska bersama suami Ustadz Terno. Karena memang itulah yang saya pakai sampai sekarang. Jadi dari Bunda Yin, dari Ustazah Siska bersama suaminya Ustadz Terno, itu yang saya pakai. Dan insya Allah lancarkan rezeki supaya saya tetap punya uang untuk beli pulsa karena kita dakwah lewat sini. Insya Allah gitu. Terima kasih banyak Bunda Yin dan Ustazah Siska serta Akhi Verno. Ya Ukhti Siska, syukran kasiran, Allah balas kebaikannya dengan keberkahan kerahmatan. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, dan dimanapun berada negara-negara lain. Malam ini sungguh suatu Bung Ade bisa di mute dulu suara Bung Ade karena yang lain masuk sekali itu. Oh iya. Suaranya ya. Oke, barakallah. Pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Keluargaku di negeri Belanda, di Amsterdam, di Netherlands, dan semuanya di Amerika Serikat, di California, dan ada di Washington DC, di Inggris, di Birmingham, di Caribbean Island, lalu ada yang di Afghanistan yang masih di sana. Nah, malam ini insya Allah di Gaza, ya. Lalu ada yang di India, di Taiwan, di Bogor kemarin tuh. Kenapa kami nggak disebut? Iya kan sudah. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, kan sudah semua. Tuan Guruku sayang, saudara sayang kita. Cinta semua, diberikan keberkahan, kerahmatan, kesehatan, dan rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka dari Allah Subhanahu Wa Taala, dimanapun Anda berada. Lalu ada di Taiwan, India, di Filipina, ya Jepang, Korea, lalu ada di Afghanistan, di Perancis, di Rusia, lalu ada keluarga juga di Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, lalu ada di bawah kita, di bawah negara Indonesia ada di Queensland, lalu di ya pokoknya sepanjang Australia situ, Canberra, Sydney, Ayers Rock, lalu naik ke atas sedikit ke Wellington, naik sampai di Wellington sampai di Mount Albert, di Mount Albert, Islandia Baru, ya Auckland, ya semuanya sehat, disayang Allah, diberkahi. Ya, yang penting itu zaman sekarang, dan insya Allah kita dukung apapun gerakan yang terbaik serta pergerakan yang baik yang ada di bumi Republik Indonesia ini dalam rangka mencapai perubahan yang memang mendasar, ya, berkah semuanya, ya. Dan malam ini Ariesto naikkan hubungan dengan saudara kita di Gaza, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk kita memberikan kita yang benar, enggak, bukan masalah itu, bukan, ya, semata-mata ya, hanya untuk menunjukkan, tolong digarisbawahi, ya. Malam ini Ariesto beserta semua adik-adikku sayang, para YouTuber, serta TikToker, apologet Muslim Indonesia, itu mendapatkan kabar dari Syekh Farid, yang adalah salah seorang pengurus serta founder dari Rumah Sakit Indonesia Mercy di Gaza. Mendapat kabar bagaimana kalau kita malam ini ada hubungan dengan Gaza, mendapatkan informasi walaupun sedikit saja tentang apa yang terjadi di sana dari saudara kita di sana yang masih tinggal di sana. Begitu, ya, saudara kita yang masih ada di Gaza. Bukan untuk sombong-sombongan, bukan.
ini adalah semata-mata, tolong garis bawahi, semata-mata hanya untuk menunjukkan, ya, bahwa kami umat Islam, sekali lagi, pelan-pelan saya bilang, kami umat Islam, warga negara Republik Indonesia, adalah warga yang patuh hukum dan konstitusi, tidak seperti YouTuber-YouTuber kafirun, pemecah belah, penghujat yang mendukung Zionis. Kok keras gitu, Ustaz? Iya. Karena waktunya sudah terlalu sering disampaikan, ya, bahwa tidak perlu jadi Islam untuk mendukung Palestina. Untuk membantu Palestina tidak perlu jadi Islam. Jadilah manusia saja. Ketika Anda merasa diri Anda sebagai seorang manusia yang punya pemikiran dan hati nurani, maka otomatis naturlah secara alamiah Anda akan mendukung dan membantu Palestina. Ya, kenapa? Karena ketika Anda tidak mendukung atau Anda diam saja, atau bahkan Anda mendukung Zionisme itu, maka Anda sebetulnya sedang menunjukkan diri bahwa Anda bukan warga negara Indonesia. Kenapa demikian? Konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ditambah dengan pernyataan Ibu Menteri Retno, Menteri Luar Negeri, di dalam rapat umum sidang besar Dewan Keamanan PBB tanggal 20 dan 22 Oktober 2023 menyatakan mengutuk keras, condemn apa yang telah dilakukan sebagai penjajahan, pelanggaran humanitarian, hak-hak kemanusiaan, serta pembunuhan dan pembantaian rakyat sipil di Gaza oleh tentara-tentara Zionis Israel. Dinyatakan oleh Ibu Retno, Menteri Luar Negeri kita, di Dewan Keamanan PBB. Yang kedua, pernyataan pemimpin kita, Presiden Republik Indonesia, di dalam sidang besar negara-negara Islam, OKI, tanggal 24 Oktober 2023, menyatakan bahwa yang dilakukan Zionis Israel terhadap warga sipil di Gaza dan di tanah Palestina sejak tahun 1948 adalah kejahatan humanitarian, kejahatan kemanusiaan. Dan itu harus dihentikan. Demikian. Ini juga dasar. Tidak perlu kita melihat ayo kita lihat sejarah dari Bible, nggak perlu. Lihat sejarah Al-Quran, nggak perlu. Kenapa? Nanti larinya ke keagamaan teologis jadinya. Ya, nanti disangka kita ingin membenar-benarkan diri sebagai umat muslim yang merasa diri Palestina padahal dia orang Indonesia. Bukan. Ini untuk malam ini, insya Allah, la haula wa la quwata illa billahil azim, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya zal jalali wal ikram, mengizinkan kita terbuka komunikasi dengan Syekh Farid Al-Kaf dan juga saudara kita yang masih ada di Gaza. Untuk menunjukkan apa? YouTuber kafir Kristen yang membela Zionis serta mengejek, menghujat, menghina Islam di Indonesia yang mendukung Palestina. Ada sebagian kelompok juga masyarakat yang mendukung Zionis itu telah mengibarkan bendera Israel agar tersadar. Kita tidak menyalahkan, tetapi tersadar apa? Engkau itu bukan warga negara Indonesia dan engkau sedang tidak menunjukkan bahwa engkau warga Indonesia dan engkau keluar dari Indonesia.
Ada pendeta yang mendukung Zionis, ada warga negara Indonesia yang mendukung Zionis, YouTuber kafir Kristen itu sok tahu dukung-dukung Zionis. Jika Anda melakukan itu, dengan keterangan saya di depan barusan, maaf, Anda pengkhianat bangsa. Anda pengkhianat bangsa Indonesia. Karena Anda melawan konstitusi, dan Anda melawan pimpinan Republik Indonesia, Ibu Retno Ibu Retno sebagai Menteri Luar Negeri yang berbicara di Dewan Keamanan PBB pada tanggal 20 Oktober 2023, dan Bapak Presiden kita yang berbicara di sidang besar OKI tanggal 24 Oktober 2023. YouTuber Kristen yang so tahu, Anda pengkhianat bangsa. Cabut, jangan di sini. Tidak perlu jadi Islam untuk mendukung Palestina. Sambil kita tunggu Bung Adet, bagaimana perkembangannya untuk sambung dengan Syekh Farid, silakan. Sambil menunggu Syekh Farid, ada yang ingin menyapa Kakanda. Salam kenal Kakanda. Lanjutkan. Aduh, ya. Ya Ustaz, gimana kabarnya? Kumaha dalam manggil Bekasi sadayana eta. Balad jamaah. Alhamdulillah. Ini adalah salah seorang dari pembina kita ya Bung Ade ya. Jadi kayak orang tua, jadi kayak kakak ya. Namanya Ustadz Syarifudin dari Bekasi. Dari Bekasi ini beliau. Dan beliau yang tuntun saya dan Ariesto terutama bagaimana bertindak dan berucap, serta juga mendukung kita di saat-saat kita ada masalah. Beliau ini. Dan juga termasuk Bunda Yin, termasuk Ukti Siska dan Akhi Terno, dan banyak lagi di keluarga di Belanda, di Amerika, di California ya Bung Hendy, Pak Irfan, di Inggris, dan seluruh Indonesia. Kita punya tuan-tuan guru seperti Pak Syarifudin ini. Ya, mari saya undang muslimin wal muslimah rahimakumullah yang juga ingin juga mendukung Ariesto dan kawan-kawan berjuang melalui media sosial untuk bersama-sama kita menunjukkan, bukan untuk sombong ya Ustadz Syarifudin ya, bukan untuk sombong, bukan untuk kita merasa diri paling benar, bukan. Tapi kita tunjukkan insya Allah bahwa umat Islam dan mu'alaf seperti saya dan Ariesto adalah orang yang patuh hukum, warga negara Indonesia yang hormat tunduk sama hukum pada konstitusi. Dan kita tunjukkan kepada saudara muslimin bahwa YouTuber kafir Kristen itu adalah pengkhianat bangsa. Sekali lagi, ada pengkhianat bangsa di Republik Indonesia ini, ada pengkhianat. Siapa itu? Tanya sama YouTuber kafir Kristen. Mereka pengkhianat bangsa. Kenapa? Anti konstitusi, melanggar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, melawan apa yang telah dimaktubkan oleh Menteri Luar Negeri Ibu Retno di Dewan Keamanan PBB, dan presidennya sendiri dilawan. Melalui pernyataan Bapak Presiden 24 Oktober 2023 di sidang besar OKI. Anda YouTuber Kristen, kafirun, jangan jadi penyebut. Tunjukkan muka Anda kepada kami ini di sini. Saya Ariesto Kores, tunjukkan muka Anda. Anda hanya pengecut yang menghujat, menghina Islam, Rasulullah, Al-Quran, Allah, dan hadits. Pengecut, banci, tapi mau hidup makan di sini, di Republik Indonesia. Sekali lagi, Anda loser, YouTuber Kristen, Anda loser. Loser tahu artinya? Pecundang. Anda pecundang, tidak bisa tunjukkan muka dan KTP, tapi mau hidup di sini, dukungnya Zionis. Demikian Bung Ade, silakan. Masya Allah. Jadi izin saya pakai headset, Pak Syarifudin. Ya, silakan. Ya.
Jadi dari Palestina, ini yang kita tunggu-tunggu, sudah hadir sahabat-sahabat Gurunda Zuma, Zulkifli M. Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Rupanya Gurunda Zuma juga terkendala jaringan. Ya. Kurang terdengar suara Gurunda. Cek. Ya. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada ustadzku di sini, Ustadz Kainama. Ada saudaraku juga, Bang Saripudin. Ini kita masih di gunung ini, gunung. Tuh, wah begitu datang Zulkifli M. Abbas langsung kumpul di belakang ini. Waduh. Kita lagi di gunung. Bilang kenal kan? Tadi menyebut Pak Saripudin gitu. Laskar PDHT, Laskar PDHT, Laskar Wow. Laskar Api. Masya Allah. Laskarku, Laskar Api. Masya Allah, luar biasa. Silakan mungkin Gurunda semua mau menyapa-nyapa dulu. Ini dari Palestina lagi berusaha masuk karena di Palestina jaringan wifi agak sedikit lemot, jadi masih nunggu stabil. Gangguan juga di sana. Insya Allah Syekh Farid juga sebentar lagi akan hadir. Izin. Masya Allah. Silakan Gurunda semua. Gimana, Dek? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Jumpa lagi kita pada malam hari ini, malam yang begitu ceria. Ya, meskipun di sini agak mendung ya. Kita di alam terbuka soalnya. Kita lagi di wisata Rumah Hobbit Pulangi. Oke, teman-teman sekalian. Iya, gimana kabarnya semuanya pada malam hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, Gurunda sehat semua. Kebetulan di sini kita kumpul. Ada dari ada dari Madura, ada dari Riau, ada dari Makassar juga ada. Jadi ada dari Makassar juga, Masya Allah. Kemudian besok insya Allah akan Iya. juga Api dari Kuala Lumpur, dari Malaysia akan hadir besok. Oh, Masya Allah. Iya. Allahu Akbar. Masya Allah. Kakak Ustadz Kainama mungkin ingin menyapa Gurunda Zuma, silahkan. Mungkin beliau masih menghubungi. Tadi udah kan kita, udah sapa-sapaan. Kita masih menunggu saudara kita dari Gaza, Palestina. Iya. Di tengah-tengah kita. Masih ini beliau sampaikan masih kendala jaringan. Dan beliau ini langsung di tempat pengungsian sekitar 2.000 atau 3.000 pengungsi yang ada di Gaza, Palestina. Begitu akan memberikan update kepada kita. Allahu Akbar. Dan saya juga mendapat kabar para pemirsa dan Gurunda Zuma juga dengan kakak Ustadz Kai bahwa di Palestina saat ini musim dingin, sehingga kami dari Apologet Islam Indonesia dan juga dari Makassar Mu'alaf Center untuk jika ada yang memiliki rezeki berlebih, yuk mari kita bantu menyisihkan sedikit rezekinya. Kita akan membeli baju atau jaket disebabkan saudara-saudara kita di Palestina kedinginan sehingga kekurangan
jaket gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi bisa melalui rekening Apologet Islam Indonesia yang ada di Running Text, atau bisa juga melalui rekening Makassar Mualaf Center yang ada di link deskripsi Zulkifli M. Abbas. Begitu. Yang warna Mungkin putih. ditambahkan Kanda Zuma. Iya, seperti biasa teman-teman sekalian, seperti himbauan kita beberapa saat yang lalu bahwa sahabat-sahabat kita yang ada di PL sana masih membutuhkan kemudian bantuan dari kita gitu ya. Jadi kemarin dana yang kita kumpulkan itu sudah, alhamdulillah sudah sampai di sana. Allahu Akbar. Kandaku, Masya Allah. Ini loh Om, begini yang putih. Iya, ya kita tidak berhenti kemudian untuk membantu sahabat-sahabat kita yang ada di PL sana. Jadi teman-teman yang kembali ingin berpartisipasi, silakan ayo ke rekening API ya, rekening API Apologet Islam Indonesia, yang juga memiliki rekening untuk apa? Untuk yang memiliki rekening MMCI juga bisa menggunakan rekening MMCI. Silakan. Di laci Om, laci tuh kelihatan di laci tuh. Izin agak noise. Maaf ya teman-teman. Silakan dilanjut. Mungkin Kakak Ustadz saya coba menghubungi saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Baik, syukran. Kepada saudaraku semua di API yang ada berkumpul bersama Riesto dan juga Zuma, sayang, begini. Tadi di pembukaan saya sudah sampaikan salam kepada semuanya dan juga para tuan dan puan guru, termasuk di dalamnya ada tuan guru kita yang sedang berkumpul dengan Ariesto, yaitu Tuan Guru Syarifuddin, dan semua tuan guru dan puan guru, Ustadz wal Ustazah yang menjadi pembimbing kami para mu'alaf dan juga menjadi pembimbing dari API Apologet Indonesia. Yang saya sampaikan barusan adalah bahwa kita tidaklah, ini ada telepon masuk nih, siapa ini? Baik, ada beberapa hal yang tadi saya sampaikan bahwa malam ini ketika ada telepon masuk gitu, ada telepon masuk. Baik, syukran. Syekh sudah masuk. Syekh Farid. Kemarin baru saya sama Syekh Iksan kumpul di Barakallah. Sampai manggil guru rasil semua nih. Barakallah. Syekh, ya Allah. Cuman kasihan itu Fikri yang di Gaza. Ya. Dari tadi dia udah bang minta maaf bang, aku nggak masuk dari tadi nih, aku nggak punya apa namanya akun Google-nya nggak ada, dia bilang. Iya. Begini, Syekh. Syekh. Jadi kita bisa punya iya, begini Syekh. Dari Gaza. Iya. Oke Syekh. Afwan wasif Syekh. Jadi begini, ketika kita bersama-sama menghadapi kenyataan bahwa memang di sana sulit Syekh. Dan ini adalah qadarullah, ya. Ini jadi ada 3 orang teknisi rasil nih, saya bilang tolong bukain, saya nggak mau tahu deh. Jadi jika iya, di Rasil, Barakallah Rasil TV, Barakallah Rasil TV. Bukan, saya di studionya pakai HP saya. Oh, Barakallah ya. Begini Syekh, jika memang kita menghadapi kendala dari Gaza, kami memasrahkan semua itu atas cintanya Allah dan cintanya Rasulullah, sehingga kami bagaimana menyampaikan ini kepada Syekh saja. Seperti yang kemarin saya secara pribadi ngobrol dengan Syekh Iksan di Masjid Agung Sunda Kelapa. Bagaimana dia dari Jogja langsung sana tuh.
Iya, ketemu kami. Alhamdulillah. Bagaimana Zuma, Ariesto, Kores, lalu ada Bunda Rahma ya, dan semuanya lah. Ada Ustadz Saripudin dan semua yang ada di room ini, seluruh Indonesia ditambah Amerika, Belanda, Inggris, Jepang, Korea, dan negara-negara Asia Tenggara, Australia, lalu Karibia, Island, dan ada negara-negara Afrika dan banyak negara, Syekh, malam ini mendapatkan informasi yang diwakili oleh Syekh Farid, begitu. Ya. Insya Allah. Betul. Demikian. Cuma kan alangkah indahnya Ya. kalau ada langsung dari Gaza tadi itu Siti. Iya, Insya Allah sambil menunggu, Syekh. Insya Allah sambil menunggu. Punya link itunya tuh, link apa? Link YouTube-nya. StreamYard YouTube. YouTube-nya. Iya. Memang juga internetnya turun naik ya di sana. Iya. Nah, jika kita menghadapi ini, insya Allah kita berpasrah dan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena masih ada Syekh Farid di sini. Sehingga saya mengaturkan dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, bagaimana kalau Zuma, Ariesto dan adik-adikku sayang dari API ini langsung memberikan seperti pengajuan kepada Syekh Farid. Insya Allah dapat informasinya langsung dari Syekh Farid. Demikian, Syekh. Baik, terima kasih. Iya. Ya, ini kepada sepertinya silakan. Sepertinya Syekh Farid sambil megang kamera ini ya, jadi agak kesulitan saya lihat. Gitu. Nah, tadi saya dari rumah saya langsung ke rumah anak saya. Nah, sticknya saya tinggal di meja kerja. Terus saya ke anak nggak bisa, saya langsung panggil itu kru rahasia, saya ke rahasia langsung. Dia bilang saya nggak mau tahu nih. Mudah-mudahan saya coba taruh di sini. Mudah-mudahan. Jadi pemirsa, mungkin wajah beliau ini sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Beliau ini adalah salah satu presidium presidium di Mercy, rumah sakit yang ada di Gaza, Palestina, ya, salah satu rumah sakit yang terbesar gitu ya. Nah, kemudian di atas kita ini Syekh Farid saya perkenalkan adalah Zulkifli Mabas, ya, salah satu pembina kami di Yayasan Apologet Islam Indonesia. Assalamualaikum, Syekh. Masya Allah. Bapak. Salam kenal. Salam kenal. Masya Allah. Salam kenal, Ahi. Iya. Sebenarnya keinginan kami memang bisa hadir di tengah-tengah kita langsung dari Gaza, Palestina. Dan ini pembelajaran Gurunda Zuma. Kedepannya kita harus pakai Zoom. Ya. Karena kalau pakai StreamYard ini agak berat ya. Mengingat kondisi jaringan WiFi yang ada di Gaza, itu memang kalau untuk StreamYard memang sepertinya tidak bisa angkat. Gitu. Jadi kedepannya kalau masih ada acara seperti ini lagi, mungkin kita pakai Zoom saja gitu, untuk memudahkan saudara-saudara kita bisa masuk dan bergabung di sini. Mungkin Syekh Farid ada yang ingin disampaikan kepada pembina kami, begitu juga dengan mungkin kepada Ustaz Kenama. Tafadhol, Syekh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Dari Apologet Islam Indonesia, serta yang saya muliakan guru kami Ustadz Kainama, juga seluruhnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, ada Aristo dan teman-teman lain yang kita pernah bertemu secara langsung, baik di Radio Silaturahim maupun di Mercy beberapa waktu yang lalu ya. Apa terdengar suara saya?
terdengar tapi kurang ini. Kalau tidak keberatan mungkin Syekh menggunakan handset mungkin lebih terdengar gitu. Iya. Ini handsetnya nggak ada nih. Tapi tidak apa-apa Syekh, kalau memang tidak ada tidak usah dipaksakan. Next kita mungkin bisa. Tafadhol. Ya. Mungkin teman-teman saya sedikit ingin bercerita tentang asal muasalnya ya, sejarahnya kita membangun rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza saat ini. Apa yang kita lihat beberapa waktu yang lalu dari mulai tanggal 7 bulan Oktober 2023 itu sebuah fenomena yang memang sudah dikalkulasi, sudah diprediksi, sudah diperhitungkan oleh teman-teman dokter ya, terutama yang mengerti betul strategi sebuah kebermanfaatan rumah sakit dalam konflik peperangan. Jadi ketika tahun 2009 awalan kita mempunyai niat untuk membangun sebuah rumah sakit di tempat konflik, yaitu di Gaza khususnya, itu dimulai karena amanah yang dititipkan kepada Mercy nilainya cukup signifikan, walaupun pada akhirnya kita juga mendapat sebuah pancingan yang besar, tapi akhirnya kita memberanikan diri berjalan dan mendapatkan yang di luar ekspektasi semua, di luar dugaan. Begini contohnya, ketika itu tahun 2009 kita dapat amanah dari masyarakat Indonesia kurang lebih dalam tempo 40 hari atau masuk 50 hari itu hampir 25 miliar rupiah. Dengan uang yang kita peroleh sebanyak itu, kita sudah mulai berpikir, terutama teman-teman medis, bagaimana kita harus mempunyai sesuatu yang berkelanjutan, yang monumental, yang panjang gitu. Akhirnya kita memberanikan diri untuk membuat sebuah rumah sakit gitu. Dari uang yang kita miliki sebanyak 25 miliar, hampir 15 miliarnya kita sumbangkan langsung ketika itu dalam bentuk mobil, ambulan, obat-obatan, dan uang tunai. Selama kita berinteraksi di sana hampir 2 minggu lebih ya, di dalam Gaza. Hampir 20 hari. Nah, sekembalinya kita ke Indonesia, sebagian tim, sebagian lagi ditinggal di sana untuk mencari titik yang paling ideal untuk pembangunan sebuah rumah sakit. Gitu. Akhirnya itu hampir memakan waktu kurang lebih 3 bulan. Hampir 4 bulan. Baru dapat tempat yang dianggap ideal, di mana kita dapat di ujung sekali daripada Gaza. Memang di situ sebuah wilayah yang langsung berbatasan dengan Israel, Zionis Israel, tanah yang mereka rampas dari bangsa Palestina. Dan tempat itu penduduknya cukup banyak ketika itu, sekitar 700.000 di wilayah itu, dan rumah sakit boleh dibilang tidak ada. Yang ada hanya sekelas puskesmas atau ya dinamakan rumah sakit tapi yang minim sekali gitu. Akhirnya dengan kehendak Allah, saya sebagai yang dikasih tanggung jawab berkaitan dengan pembangunan ini, karena mohon maaf ini bukannya kita membanggakan diri, memang hanya satu-satunya NGO atau lembaga swadaya masyarakat medis yang di dalam strukturnya mempunyai divisi pembangunan. Ini dibentuk divisi pembangunan ini karena setiap kita melaksanakan pertolongan pertama pada tempat-tempat bencana maupun tempat-tempat konflik, itu setelah recovery kesehatan pasti masalah infrastruktur yang bersinggungan gitu. Akhirnya dengan dasar itulah teman-teman dokter memberikan permintaan kepada kita untuk bisa mewujudkan sebuah rumah sakit. Nah, buat saya pemikiran saya sederhana, dicampur ya tidak bohong ya, rasa khawatir, takut dan lain sebagainya bercampur aduk memang ketika itu. Kan saya belum pernah masuk tempat perang. Masih didengar suara saya?
Masih Syekh, masih aman. Lanjut Syekh. Akhirnya dengan kita memberanikan diri, saya coba mulai mendesain sebuah rumah sakit yang kita sesuaikan dengan uang yang ada. Kurang lebih uang kita waktu itu ada $1 juta. Kalau $1 juta kita asumsi itu dibangun di daerah biasa, kurang lebih ya bangunan sekitar 200 atau 300 meter square, paling tingginya juga sampai 500 lah gitu. Kita buatlah bangunan itu 2 lantai, sederhana sekali, dan equipmentnya setelah segala macam kurang lebih itu memakan waktu kalau di tempat umum tidak daerah konflik mungkin sekitar 6 bulan udah selesai. Itu subhanallah dengan qadar Allah juga. Ini memang ibaratnya nih, setelah kita mengucapkan sanggup untuk melakukan, itu tercatat. Dan ini semua kita mengalir bagaikan air. Jadi ibaratnya tuh udah maju nggak bisa mundur lagi. Gitu. Karena kita sudah bersinggungan oleh tokoh-tokoh utama di wilayah Gaza. Kita bertemu dengan Perdana Menterinya, kita ketemu dengan Menteri Kesehatannya, kita bertemu dengan orang-orang yang memang menganggap kita ini sekelompok anak muda yang dari negeri Islam terbesar di dunia. Jadi yang ada di pikirannya ini kita nih sesuatu yang Masya Allah gitu. Padahal nggak begitu. Kita nih orang-orang yang pas-pasan juga gitu. Dari keilmuan agamanya juga begitu. Cuman memang yang paling besar di dalam jiwa kita teman-teman di Mercy ini semangatnya. Semangatnya itu saya banyak belajar agama dari teman-teman di Mercy ya. Walaupun mereka bukan guru agama gitu. Akhirnya lagi gambar yang saya sudah buat sudah sempurna menurut saya, menurut tim kita nih ada berempat ya, ada Habib Idrus Alatas, ada Rizal Sarifuddin, terus ada lagi teman-teman yang lain. Kita bawa, kita perlihatkan. Ternyata mereka ini teman-teman yang mencari lahan yang udah paling ideal dan paling keren memang itu lahan, adanya di ujung sekali, agak sedikit berbukit dekat perempatan utama, jalan utama di Jalan Salahuddin Ayyubi. Tanahnya gede banget, 1,6 hektar. Dengkul saya lemas jujur aja waktu itu. Masya Allah, ini kalau gambar yang saya bikin, saya plot di dalam lahan itu kayak pos satpam gitu, nggak layak gitu. Akhirnya mau nggak mau lah kita bersiasah kembali, kita buang itu gambar, kita bikin lagi desain yang baru, dan kita menghayal di dalam kertas. Gitu. Kita menghayal di dalam kertas. Pendek kata tuh perjalanannya cukup panjang, hampir makan waktu 6 bulan. Karena setelah gambar selesai, kita kirim, mereka lihat, mereka minta ketemu, membahas, menyepakati, dan lain sebagainya. Gitu. Akhirnya, jadilah itu sebuah gambar, memang bangunan yang sangat indah sekali, cukup luas, dan saya menghitung dari uang $1 juta itu kita harus memerlukan kurang lebih hampir $10 juta. Itu saya sampai bilang sama almarhum Dr. Yose, Dok, ini bisa ujung-ujungnya jadi proyek mangkrak. Tenang aja Pak Farid, ada Allah yang atur. Dan udahlah, jangan ditolak lagi apa yang diinginkan, kita iyain aja. Saya kan banyak komplainnya dari permintaan mereka. Terakhir mereka bilang, nggak usah khawatir, Indonesia ini negeri umat Islam terbesar di dunia. Nanti soal rezekinya Allah yang atur. Nampaknya tuh dia udah ngerti. Dari bahasa tubuh saya selalu menghemat-hemat, menghitung-hitung. Tapi akhirnya itu levelnya udah menteri kita bicara tuh, Menteri Kesehatan ketika itu. Gitu. Dan akhirnya kita ditemukan oleh Perdana Menterinya waktu itu, Ismail Hania. Mereka ucapkan terima kasih yang tak terhingga, dikasih lahannya 1,6 hektar. Lalu kita mulai bersiasah lagi dengan uang yang ada nih. Kita bilang bahwa kita akan lakukan setelah semua approval ya gambar, jadi semua keren udah bertahap pembangunannya, pertama 3 lantai, basement dan 2 lantai, yang 2 lantai lagi berikutnya. Akhirnya udah kita jalan, kita bilang kita mau kerjakan strukturnya dulu. Kalau strukturnya waktu itu kurang lebih sekitar 12,5 M lah. 1 juta lebih dikit lah, dolar ya. Dan itu kita kerjakan oleh kontraktor setempat. Gitu. Karena kita kan masih merekrut tenaga ahli kita
engineer kita tuh sekitar 4 sampai 5 orang. 5 orang. Ada dokter juga 2 orang, jadi kurang lebih ada tim kita ada 7 orang. Kita sewa rumah di sana untuk 1 tahun ketika itu. Kita tidak tinggal di hotel karena kita mengirit ya. Supaya memang betul-betul bangunan ini bisa betul-betul terwujud. Gitu. Akhirnya berjalanlah ini proses pembangunan struktur dikerjakan oleh kontraktor lokal. Ya, kita mengawasi pekerjaan mereka untuk 11 bulan ke depan. Nah, di dalam perjalanan itu kita campaign di Jakarta, di Indonesia lah. Kita cari dengan segala macam suka dukanya, liku-likunya. Itu dari kantor ke kantor, dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, dari macam-macam lapisan masyarakat. Gitu. Nah, di dalam perjalanan itu saya 2 kali survei. Masuk ke Gaza. 2 kali atau 3 kali, lupa saya itu. Nah, di dalam survei itu sahabat kita nih, Idrus Alatas nih bilang, di sini banyak barang ini. Jadi teman-teman nih, jangan membayangkan kota Gaza yang diblokade itu tuh betul-betul tuh kayak kota anta berantah. Enggak. Di sana hotel bintang juga ada gitu loh, di yang tepi pantai. Itu cuman bioskop nggak ada ya. Gitu. Kehidupan menggeliat mereka. Gitu. Walaupun kita lihat dari keadaannya menderita dalam artian diblokade. Tapi hiduplah. Artinya barang-barang yang untuk kita membangun sebuah gedung itu lengkap gitu. Dari mulai low materialnya, elektrikalnya, semua ada. Akhirnya kita mulai berpikir bagaimana kalau kita ini bangunan selanjutnya kan setelah struktur kita lalu membangun arsiteknya dan mechanical elektrikalnya, ME-nya. Gitu ya, dari mulai plumbing segala macam, pasang keramik, dinding dan segala macamnya lah. Nah, kita melihat barang-barang itu ada, kita mulai berpikir, kalau gitu kita bangun aja sendiri. Tujuan kita bangun sendiri itu supaya lebih hemat, lebih irit, dan bangunan ini benar-benar kita yang kontrol 100%. Gitu. Karena jujur ya, jangankan di daerah konflik, daerah yang umum saja, kalau kita mendapatkan sebuah amanah, itu kan kadang-kadang kita nggak mau pusing, cari kontraktor setempat, panggil, undang, tender, udah kerjaan deh. Masalah kualitinya segala macam ya lebih kurang lah. Kan kalau kita menyuruh kontraktor, kita harus menyiapkan quality control, ya kan? Juga supervisinya. Karena ini kan bangunan besar, ya kan ratusan miliar lah, selalu sama equipment-nya. Akhirnya kita memberanikan diri, karena kan memang profesi kami ini, saya, Pak Idrus, teman-teman ini, ya kita kontraktor juga, ya kita developer juga gitu. Jadi ngerti banget lah soal bangunan. Teman-teman masih mendengar ya? Masih, oke. Masih Chef. Apaan saya mute karena di sini noise. Oke. Udah, akhirnya kita coba lakukan itu. Kita minta izin waktu itu ke Kementerian Dalam Negeri. Teman-teman perlu ketahui ya, walaupun mereka, ini yang saya mau harus jelaskan juga di sini. Mereka diblokade, dijajah, ditekan, di macam-macamin, tapi sistem kenegaraan, sistem kota, sistem administrasi itu mereka keren banget. Mereka menjaga sekali itu. Gitu. Karena mereka tahu betul di daerah mereka ini yang namanya pengkhianat juga banyak, yang berkaitan dengan perjuangan mereka, dan juga banyak juga orang-orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Jadi levelnya NGO tuh ada yang memang benar-benar istiqomah, ada yang setengah istiqomah, ada juga yang memang betul-betul nakal. Gitu. Nah makanya waktu lagi kita awalan untuk ngebangun rumah sakit ini, udah kita mau mulai, disuruh tender. Itu saya marah juga tuh. Kan tender repot, lama. Dia bilang kalau nggak ditenderin jadi fitnah, dia bilang gitu. Oke, itu udah berjalan. Akhirnya karena kita lihat banyak low material yang bisa kita lakukan dengan membangun sendiri, kita minta izin ke Kementerian Dalam Negeri. Kita ketemu sama menterinya, kita diantarin sama orang keduanya itu Mr. Mahmud Mahdun, itu sahabat kita juga. Mereka anterin, mereka jelasin segala macam. Mereka menolak tapi halus. Dia bilang, tolong kalau kalian kerjakan sendiri, nanti kan keuntungannya yang akan kami peroleh untuk masyarakat Indonesia, masyarakat Palestina yang ada di Gaza ini kan jadi hilang. Yang dapat kan justru pekerja kalian, dia bilang gitu. Saya bilang jangan salah paham.
kami ini mau ngerjain sendiri karena finansial yang kami dapat ini nih ibaratnya nih kayak tromol masjid. Begitu jalan baru keisi, baru kita ngerjain. Kita nggak punya duit yang standby untuk pembangunan ini. Satu itu. Terus yang kedua, ini yang akan mengerjakan nih para mujahid dari Indonesia yang profesinya memang juga mengerti bangunan dan tinggal di beberapa pulau Indonesia. Ada yang dari Sabang, dari Medan, dari Padang, dari Lampung, dari Palembang, terus saya sebutin mereka itu. Saya buka peta Indonesia waktu itu depan mereka. Ini nih, dari ujung ke ujung nih kalau naik pesawat nih bisa 7 jam. Dia bilang, Indonesia segini-gini. Iya, besar, saya bilang. Jangan main-main nih. Dan ini mereka nanti akan bisa menjadi PR-nya. Akan bisa menjadi matanya kalian di dalam perjuangan kemerdekaan kalian. Itu mereka berunding nggak lama. Di menit yang sama, keluar lagi saya dipeluk. Gitu. Mereka setuju. Kalau memang begitu mereka setuju. Udah kita mulailah prepare itu. Prepare untuk mempersiapkan para mujahid profesi ini. Artinya dia jihad untuk profesi pembangunan, bukan perang ya, gitu. Kita tidak mengirimkan untuk yang berperang, tapi jihad untuk profesi pembangunan. Itu subhanallah kita memang sejak awal sudah berkolaborasi, sudah bekerja sama dengan pesantren atau Mahat Al-Fatah. Nah, Mahat Al-Fatah ini nih lucu nih, menarik sekali. Dia ini punya platform, punya keinginan, punya cita-cita pembebasan Al-Aqsa. Gitu. Selalu mereka mendengungkan dimanapun mereka berada itu. Nah, jadi ketika kita ajak untuk melakukan ini, dia bilang ini memang yang kami tunggu-tunggu. Gitu. Artinya seperti ikan ketemu air atau air ketemu ikan lah, kurang lebih begitulah. Nah, kita mulai perekrutan ini para mujahid ini ya. Nah, sedikit loncat ya. Ini dua orang yang ada sekarang di dalam Gaza ini, Fikri dan Reza, itu adalah anggota daripada Mahat Al-Fatah yang di BKO ke Mercy. Gitu. Istilahnya kok di BKO ke Mercy. Mereka sedang dapat beasiswa untuk pendidikan sekolah di sana sambil mewakili ketua Mercy cabang Gaza. Kita terdaftar, NGO kita terdaftar di Gaza. Ya. Akhirnya berjalannya dengan waktu, kita rekrutmen ini para mujahid pembangunan rumah sakit. Itu kita perlu kalau nggak salah hampir sekitar 35 orang. Itu yang daftar mungkin ada 200 lebih ya. Sampai ada yang nangis-nangis minta ikut, saya bilang nggak, nanti bergelombang karena kebutuhan kita segitu dan kita kan ini harus ada pembiayaan segala macam ya. Subhanallah, yang saya dapatkan ya dalam kesempatan itu saya interview ada beberapa seniornya, engineer-nya, saya tanya, apakah kamu bisa bahasa Inggris? Alhamdulillah Pak, nggak bisa. Apa bisa bahasa Arab? Alhamdulillah Pak, tidak bisa juga. Waduh, saya bilang bahaya nih. Tapi saya lihat semangat jihadnya tinggi sekali. Akhirnya saya tandem. Ketika mereka berangkat, saya tandem oleh salah satu relawan juga, tapi bukan dari Al-Fatah. Dia sudah punya pengalaman kerja di Timur Tengah 10 tahun, bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, dan dia siap untuk masuk ke dalam Gaza. Itu subhanallah, mereka masuk dengan tim yang banyak ini nih, yang 30 orang ini nih, untuk melanjutkan pembangunan rumah sakit tahap kedua. Mulai pekerjaan ME dan arsitek. Dan ini seluruhnya dikerjakan oleh tangan-tangan anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi bukan hanya duitnya aja nih. Sampai masang keramik, masang marmer, masang semua, seluruhnya. Mungkin kalaupun diperbantukan oleh tenaga kasar yang di Gaza tuh paling nggak lebih dari 5 orang ya. Ya kuli-kuli aja gitu ya, buat bantuin kebangunan. Tapi seluruhnya, sampai masang paving pun, tanaman pun, landscape-nya semua dari kita. Gitu. Itu salah satu rasa syukur kita ya kepada Allah dalam proses pembangunan rumah sakit ini. Nah, itulah
tadi yang saya tes nih ada 2 engineer ya, Engineer Edi Wahyudi dan Engineer Nur Iwan. Mereka dua-duanya nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Inggris, tapi mental jihadnya dahsyat sekali. Nah, ditandem oleh salah satu nih, salah satu apa namanya relawan kita juga yang kita rekrut. Dia masuk ke dalam itu memang karena memang dia sebagai leader ya di beberapa proyek di Timur Tengah, dia langsung membikinkan sistem, bikin acara 17 Agustus diperkenalkan oleh masyarakat Gaza. Lalu mereka bikin semua perangkap sistem proses pembangunan. Masuk bulan ketiga, dia telepon saya. Dia bilang, Farid, saya nggak tahu, saya minta pulang. Tadinya dia nggak ngaku. Punya 1000 macam alasan, akhirnya dia ngaku. Saya bilang, jujur, kamu kenapa minta pulang? Baru 3 bulan, masuk bulan keempat. Saya takut tiap malam dengerin bom. Akhirnya memang nggak gampang ya kita terlibat di daerah konflik. Mereka sahabat saya juga ini keluar. Akhirnya dilanjutin oleh yang tadi itu. Yang saya bilang tuh memang bahasanya minim dan tapi mereka punya mental begitu dahsyat ya. Mereka udah siap untuk apapun yang terjadi. Walaupun targetnya adalah pembuatan rumah sakit. Gitu. Dan ada yang lebih menarik lagi. Ini teman-teman yang 35 orang ini nih. Waktu kita rekrut, kita kasih pembekalan macam-macam lah. Dari mulai pelatihan, sama karena di sana kan ada musimnya, nggak kayak di Indonesia, ada musim dingin. Dan kita bilang minimum 2 tahun nggak boleh minta pulang. Mereka semua siap. Dan istrinya yang udah berkeluarga aja, semua mengikhlaskan itu perjalanannya. Dan yang saya haru sampai sekarang kalau saya bercerita tentang ini sangat kagum dan bangga. Mereka bukan orang yang berkecukupan, tapi sampai detik-detik keberangkatan mereka tidak pernah nanya berapa saya digaji. Itu ya Allah, saya betul-betul merasa tersentuh, terenyuh gitu ya. Ini benar-benar manusia-manusia tulus dan ikhlas gitu ya, untuk melakukan sebuah misi jihad pembangunan gitu. Dan alhamdulillah mereka berangkat dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya, tapi mereka punya bekal ketulusan dan keikhlasan untuk membantu gitu. Dan seperti yang antum melihat di dalam perjalanan pembuatan rumah sakit ini dengan segala macam duka dan citanya, rumah sakit itu berdiri dengan tegak dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia tentunya ya, juga dan juga masyarakat dunia barangkali ya. Karena yang saya lihat apa yang diprediksi oleh teman-teman dokter terutama almarhum Yose, supaya nanti pada saat terjadi konflik yang begitu dahsyat rumah sakit ini betul-betul bisa mengakomodir, bisa membantu, bisa menolong daripada apa yang dibutuhkan. Dan itu saya lihat memang itu ketika tanggal 7 sampai dengan tanggal 20-an ya, sebelum rumah sakit ini memang dibantai, dibunuh secara sistematis. Mereka tidak berani mengobom secara langsung, tapi diblokade dari luar, solar nggak dikasih, gensetnya ditembakin, ruang OGD-nya ditembakin, ruang ICU-nya ditembakin, sampai ada 12 yang syahid. Dan itu kebiadaban yang tak terkira ya. Sehingga Menteri Luar Negeri kita Indonesia langsung mendeklar sedang proses menggugat ke hukum internasional. Begitu juga Presiden Indonesia ketika itu juga cukup prihatin dan koreksi ya, dan marah tentunya. Tapi yang lebih vokal lagi memang Kementerian Luar Negeri kita. Masya Allah, saya sangat berterima kasih dan bangga ya dengan beliau ini. Itulah sekilas perjalanan proses pembuatan rumah sakit Indonesia yang kalau saya ceritakan lebih detailnya mungkin nggak cukup sampai jam 1 malam nih. Mungkin itu yang dapat saya ceritakan. Dan up to date yang paling terbaru saat ini, pada prinsipnya rumah sakit Indonesia sedang diupayakan untuk difungsikan kembali. Mereka itu sekarang mundur, ada kurang lebih sekitar 1 kilo dari rumah sakit Indonesia. Ada rumah sakit Kamal Idwan yang kecil, seperempatnya rumah sakit kita barangkali, itu mencoba mengakomodir para pasien yang ada di sekitar Jabaliyah. Dan rumah sakit kita ini sedang diikhtiarkan untuk bisa dihidupkan kembali. Gitu. Begitu, Ustadz Kainama dan juga teman-teman yang lain, informasi sementara dari saya. Dan mungkin baik, syukran katsiran, jazakallah khairan ya Syekh. Pada dasarnya memang kita ini kan kalaupun
berharap untuk dapat informasi dari Gaza dari saudara kita misalnya Akhi Fikri dan Akhi ya yang lainnya di sana itu tidak bisa banget begitu kan? Begini kan insya Allah itu kan masih insya Allah begini Syekh. Tapi apa yang Syekh sampaikan kepada kami semua di sini itu sudah menjadi gambaran yang jelas gitu apa yang ada di sana yang diwakili oleh Rumah Sakit Indonesia Mercy di Gaza. Begini Syekh, sebelum mungkin saya ke Ariesto atau ke Zuma, di gambar di atas kita ini ada Zuma. Zuma ini dia adalah salah seorang pendiri dari Yayasan Apologet Indonesia yang kemarin datang ke Syekh di Rasul TV untuk menyerahkan dukungan kita. Bukan berarti kita nih hebat atau bagaimana, bukan. Tapi sebagai gambaran saja bahwa kita punya saudara di sana. Yang ingin saya mulai adalah mohon maaf, afwan wa asif ya Syekh. Saya mungkin akan memulai pertanyaan kepada Syekh melalui kesempatan ini. Insya Allah nanti bisa dilanjut oleh Abang Zuma atau mungkin saudara yang ada di ruangannya Ariesto di sana. Karena di sana ramai sekali dan anak-anak sedang berkumpul, adik-adik kita ini. Mereka adalah jihad, Syekh. Mereka berjihad di ranah media sosial, Syekh. Untuk apa? Itu penting sekali. Untuk menyampaikan syukron, Syekh. Kita mohon doanya dari Syekh dan semuanya. Untuk anak-anak ini, anak-anak muda ini nih, adik-adik saya ini, mereka berjuang, berjihad di ranah media sosial untuk memberikan perlawanan terhadap propaganda yang sedang berlaku di Indonesia sejak tanggal 7 Oktober, Syekh. Itu propagandanya luar biasa di media sosial. Dan termasuk API atau Asosiasi Apologet dan Islam Indonesia ini, yang ketuanya itu ada di atas saya itu gambarnya, namanya Zulkifli M. Abbas ini, anak Makassar ini, dia mengikat saudara semua sebagai talinya. Dia dihujat, Syekh. Dia difitnah. Dia dimaki-maki orang, dilapor polisi. Tapi tetap insya Allah, Allah istiqomahkan dia. Tetap di dalam satu penugasan jihad sebagai tali untuk mengikatkan para adik-adik di dalam YouTuber dan TikToker mujahid Islam Indonesia. Untuk apa? Propaganda ini, Syekh. Nah, inilah yang akan saya mulai. Insya Allah saya mohon izin kepada adik-adikku sayang yang ada di room juga, dan Zuma juga, kepada saya mohon izin. Pertanyaan saya yang pertama, insya Allah nanti disambung. Propaganda yang paling keras itu, Syekh, adalah bahwa rumah sakit kita itu, di sana itu punya gorong-gorong untuk teroris. Walaupun semua sudah menjawab. Media Barat sendiri telah mengakui bahwa itu tidak ada dan itu propaganda serta fitnah. Tapi saya ingin malam ini kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mendapatkan suara masukan dari Syekh sendiri. Sebetulnya mereka itu Zionis itu yang masuk ke Gaza itu bagaimana posisinya, dan bagaimana posisi rumah sakit kita tercinta ini yang sedang membantu saudara kita di sana ketika peristiwa penembakan itu yang dipicu oleh fitnah itu. Demikian, Syekh. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Mungkin sambil nanti selesai ini bisa lihat di YouTube-nya Mercy, itu kita udah jawab secara komprehensif ya. Kita jawabnya dengan data, bukan hanya ucapan, tapi ada datanya. Apa yang dia katakan itu ada 3 lokasi rumah sakit kita itu bohong. Lalu dia bilang kita mulai bangun 2010, itu bohong. Kita bangun 2011. Lalu waktu kita bangun, kita kan bikin basement, itu hampir 10 meter lebih kita gali ke bawah. Dari permukaan tanah, nggak ada apa-apa. Sepi, normal, dan itu pasir ya. Pasir yang lembut sekali, warnanya kecoklat-coklatan gitu. Bukan tanah liat, bukan tanah seperti kita di sini. Kita membuat pondasi, tapak, membuat pondasi, stros, macam-macam semua. Kita nggak ada ketemu yang aneh-aneh. Dan itu kita perlihatkan di YouTube Mercy, itu hampir sekitar, kan kita mengcounter IDF waktu itu ya, disampaikan oleh Pak Menteri, juru bicaranya, Pak Daniel apa siapa kalau nggak salah ya. Nah, kita juga counter, kita jawab langsung 1 hari, 48 jam kemudian. Karena kita kumpulin data kan, kontraknya, segala macam, dokumennya, nggak ada. Di depan rumah sakit kita itu ada gorong-gorong gede, besar. Jadi gini,
kotak Gaza itu dibangun ketika zamannya Yasser Arafat, Allah yarhamu, dan juga Israel masih ada di dalam Gaza. Itu kota Gaza itu tuh kalau mau ditanyain infrastrukturnya dalam hal manajemen drainage-nya, itu jauh lebih keren dari Jakarta. Karena itu sudah seperti Eropa. Jadi kenapa saya bilang gitu? Kan kalau kita bangun rumah sakit di Jakarta, pada umumnya kebanyakan, hampir 90% lah, kita harus buat wastewater treatment. Air limbah rumah sakit kan jahat sekali tuh. Jadi harus di-treatment, setelah sudah ambang normal baru ditentukan, baru bisa kita buang ke saluran umum. Nah, yang terjadi di Gaza itu, ketika kita bangun rumah sakit, wastewater treatment-nya city. Jadi kita nggak bikin lagi di area rumah sakit, udah connecting, di depan jalan raya itu udah ada piping-nya untuk sampai ke sentral di kota atau di tempat-tempat yang sudah disiapkan sama mereka ketika dulu ya bangun, mungkin itu dibangun sekitar tahun 90-an. Itu yang saya dengar gitu. Itu gorong-gorongnya gede-gede di bawahnya dan keren banget gitu. Itu saya kagum sekali. Jadi kalau dia bilang di bawah situ itu hanya untuk mencari justifikasi aja. Pembenaran dia akan menyerang gitu. Bener kan? Hampir 3 minggu kemudian mereka serang, mereka kurung, tapi mereka ya alhamdulillah jangan sampai terjadi ya. Mereka nggak berani ngebom secara langsung yang besar-besaran dari pesawat. Mereka hanya membunuh sistematis. Gensetnya ditembakin. Ada urusan apa genset sama peperangan, sama perjuangan bangsa Palestina? Kan dia memang ingin supaya ini rumah sakit tidak berfungsi, kalau ada yang tertembak atau kena bom, mati aja udah gitu. Itu kan biadab di atas biadab gitu. Dia mencoba menjustifikasi. Setelah kita counter, mereka nggak bisa ngomong apa-apa. Saya nggak terima counteran lagi tuh. Kita bilang datang aja masuk lihat. Gitu. Jadi itu bohong. Baik, bohong. Baik, sebelum kita terbukti bahwa memang ada kebusukan konspirasi dari para Zionis ini terhadap semua informasi tentang keberadaan ini sudah murni genosida ini. Jadi mereka tidak pikir lagi, mereka genosida. Murninya tuh udah hitam membantai aja mereka. Iya. Betul. Sebelum ke Ustadz Zuma ya Syekh, sedikit lagi pertanyaan saya. Boleh. Dari apa yang pernah saya secara pribadi rasakan, mungkin juga Syekh juga rasakan dan Syekh Ihsan juga kemarin ngobrol rasakan begini. Ya. Bahkan ada beberapa muslimin di Indonesia, Syekh, dengan segala rasa hormat, Syekh, yang punya legitimate dan gelar yang tinggi di Indonesia menyatakan bahwa ini muslim, Syekh, muslim tapi punya gelar tinggi di Indonesia dan ngetop itu sampai mengeluarkan statement, Syekh, mengeluarkan statement di muka umum dan direkam di YouTube dan disebarkan. Itu udahlah katanya, nggak usah terlalu semangat bantu Palestina lah. Sumbangan kita nggak nyampe. Hamas di sana gontok-gontokan dengan Fatah. Hamas tidak disukai oleh rakyat Palestina. Hamas berlawanan dengan PLO. Nah ini begini Syekh, dari pernyataan salah seorang muslimin hebat di Indonesia ini, itu kan meredupkan Syekh, menurunkan giroh dan semangat muslimin Indonesia untuk mencintai dan mendukung saudaranya di Palestina. Nah, saya ingin bertanya sedikit tentang ini kepada Syekh. Sebetulnya keadaan tentara kafirun itu, IDF itu dalam peperangan ini bagaimana Syekh? Syukron katsiran. Kita memposisikan diri sebagai anak SD yang paling rendah gitu, yang paling lower. Itu kan dia menyatakan dirinya itu the best in the world. Nyamuk aja tuh masuk ke wilayahnya dia tuh terdeteksi karena canggihnya alat itu. Gitu. Canggihnya dia punya perangkap untuk mendeteksi. Tapi maaf nih, sebelum saya menjawab itu yang mau ngomong-ngomong tadi tuh ini beribut, kalau nggak salah udah dilaporin ke polisi tuh. Soalnya strateginya mau weekend, saya tembak untuk viralin semua. Tolong di mute, Ade Ariesto,
masuk suaranya. Itu udah kalau nggak salah udah dilaporin ke polisi, sedang proses, insya Allah ya. Gitu. Nah jadi itu kan dia menyatakan dirinya tuh paling canggih di dunia. Siapa yang nggak kenal tentara? Itu kan juga hampir di banyak negara-negara Arab salah satu keinginannya untuk membuka hubungan diplomasi karena dianggap secara militer, secara equipment, alat-alat perang tuh udah paling the best in the world lah, udah paling keren udah. Itu anak emas, ya kan? Kalau mau dibilang sesungguhnya negara superpower ya dialah sekarang. Siapa coba lihat yang bisa ngomong PBB dibantai orang teriak sedunia nggak ada dengerin. Gitu. Tapi apa dia bisa membunuh semangatnya Hamas sampai gini hari? Apa dia bisa temukan itu? Apa yang sedang disandra? Itu kan yang disandra yang tersisa IDF semua. Satu. Terus kenapa kok mereka bisa kecolongan? Mereka bisa diculik, bukan diserang aja loh, diculik, dijemput gitu loh, diambil, including data. Mungkin kemarahannya itu, yang dia tuh apapun yang terjadi, kalau menurut kacam, ini saya orang anak SD ini paling bodoh deh nih. Apapun yang terjadi, apa yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Palestina, khususnya dari Gaza itu, mereka udah menang. Mereka sudah menang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 2 bulan, Iya. 2 bulan. Itu kita perang Berlev, perang John Kifur, nggak lebih dari 15 hari, 12 hari. Udah kelar, menang deh. Ini udah sampai saat ini udah hampir 500 Merkava loh yang hancur. 500 Merkava. Kalau satu Merkava aja isinya 2 orang, nggak mungkin lebih. Antara 3 sampai 5. Kaliin aja tuh berapa yang mati. Gitu. Memang kita lihat kalau peperangan ini ya kejam, saling membunuh. Tapi ini kan konteksnya kan ini yang lagi berontak ini yang terjajah. Seperti dulunya kita lihat ada pejuang kita, ada Pangeran Diponegoro, ada Imam Bonjol, ada Bung Karno, ada Bung Hatta. Apakah mereka dibilang teroris? Bangsa Palestina ini terjajah gitu loh. Makanya memang kemarahannya itu tuh lagi bingung deh. Sampai gini hari belum beres-beres kan. Ini tiap kita dengerin beritanya perlawanan terus. Nggak akan pernah berhenti. Dia nggak akan bisa mengalahkan Hamas dalam semangat. Cuman memang cuman yang kita sedih di atas kesedihan. Ini negara Islam di sekitar nih, ya Allah, ya Rabb. Demi Allah, bukan saya nggak ngarang, saya nangis beneran, bukan bohongan. Sebenarnya kan kalau dia cukup putar keran doang gitu loh, dikekananin, saya berhentiin minyak untuk dunia, selesai. Nggak usah angkat senjata deh, berhentiin perdagangannya, stop itu minyak. Kan ini sebenarnya Palestina ditinggalin secara sistematis. Ketika tahun 48, tahun 50 mereka di Afrika bikin perjanjian, seluruh negara Arab akan melawan, membebaskan kembali Palestina. Akhirnya ditinggalin satu-satu, tinggal sendirian dia sekarang. Kalau bukan percaya lagi sama dirinya sendiri, sama siapa lagi? Dan satu hal ya, teman-teman semua, tolong dicatat ini, mereka tuh bangga sekali sama Indonesia. Mereka banyak berharap dari Indonesia. Karena kalian ini dari jauh sekali negeri kalian. Kalian bukan hanya nganterin uang untuk ngebangun rumah sakit, tapi kalian temenin kami ada di sini. Itu sebuah kebahagiaan, rasa syukur kami kepada orang-orang Indonesia. Kan kita di sana berinteraksi hampir totalnya 100 orang. Bergilir 35 orang pulang masuk lagi. Itu saya ganti-ganti semua orangnya. Hampir 60%, 70% saya ganti. Supaya punya kesempatan. Dan mereka bangga sekali. Dan sangat berharap dari Indonesia. Begitulah. Syukran katsiran, jazakallah khairan. Allahu Akbar, Syekh. Dan insyaallah kita semua insyaallah muslimin dimulai dari api ini kita istiqomah untuk tetap bersama-sama saudara kita di Palestina. Silakan Bung Aryeso atau Bang Zuma, silakan yang mungkin sudah lama dari Makassar. Saya mohon maaf tadi saya bertanya duluan. Silakan Bang Zuma, adikku sayang. Barakallah. Bung Zuma. Mute-nya dibuka mungkin, Gurunda.
Silakan, Zuma, silakan ke. Ini kita di Zuma dengar, Zuma dengar, silakan. terkendala jaringan. Zuma. Beliau. Oh ya, jaringan. Oh ya, silakan sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf ini jaringan saya ada gangguan, soalnya kita lagi di gunung ini. Iya, salam kenal Syekh. Semoga sehat selalu, senantiasa diberikan sikap istiqomah dan dikuatkan oleh Allah jiwa dan raga dalam perjuangan ini. Perkenalkan saya, teman-teman di Indonesia memanggil saya Bang Suma, Syekh. Salah satu daripada penggerak API, Apologet Islam Indonesia, yang mencoba untuk mengambil bagian di dalam membantu saudara-saudara kita yang ada di PL sana, di mana kita menyadari sebagai seorang Muslim bahwa Muslim ini itu tidak dibatasi oleh wilayah, Muslim itu tidak dibatasi oleh suku, ras, dan apapun itu, tetapi Islam ini adalah satu tubuh, di mana ketika satu yang sakit maka semuanya merasakan sakit. Ya, itulah yang kami rasakan di Indonesia ini. Khususnya umat Islam ya, terkait apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang ada di PL sana. Tidak cukup hanya dengan air mata, dan air mata ini tidak akan pernah bisa kemudian menjadi obat semata-mata di dalam mengurangkan beban daripada saudara-saudara kita yang ada di sana. Untuk itulah kemudian sebagai seorang Muslim, kami di sini menghimbau teman-teman khususnya yang ada di Indonesia ini untuk kembali menggalakkan persatuan. Bagaimana semangat persatuan Islam itu dibangun, ya, untuk merasakan betapa penderitaan dari saudara-saudara kita yang ada di sana itu wajib bagi kita kemudian untuk setidaknya mengambil beban mereka sebagian. Jangan mereka yang menanggung sendiri gitu. Di sini ada hal yang ingin saya katakan, bahwasanya terkait dengan perjuangan yang kita lakukan dan kita galakkan itu bukan untuk menjangkali Al-Quranul Karim. Bahkan kalau kita melihat dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 26, di situ Allah Subhanahu wa taala kemudian mengharamkan tanah suci ini untuk orang-orang yang ingkar terhadap janji. Jadi bukan kemudian karena yang terjadi di Nusantara ini, ada sekelompok manusia yang mengatakan bahwa itu adalah hak milik mereka. Padahal Al-Quran sudah menarasikan dengan sangat jelas di dalam surah Al-Ma'idah ayat 26, qala fa innaha muharramatun alaihim, bagaimana Tuhan kemudian mengharamkan tanah tersebut selama 40 hari 40 malam, selama mereka menjadi orang yang ingkar terhadap perintah Allah. Nah, apakah kemudian hanya di Al-Quran yang kemudian membuat kami sebagai apologet Islam itu semakin kuat dan yakin bahwa apa yang diterangkan Al-Quran itu adalah sesuatu yang patut hukumnya kemudian sebagai umat Islam itu perjuangkan, termasuk kemerdekaan saudara-saudara kita yang ada di PL, karena itu adalah hak mereka. Di dalam kitab mereka sendiri yang mereka imani, yang konon ceritanya firman Tuhan, mohon maaf saya harus menyebutkan di bilangan 32 nomor 13, itu sangat jelas sekali bahwa mereka ini dihukum oleh Allah dan diharamkan juga masuk ke dalam tanah PL. Bahkan dikatakan sampai mereka mati habis, tidak ada yang berhak kemudian masuk ke tanah PL yang sudah berpenghuni lebih dulu. Di situ juga diterangkan dalam Yosua 5 nomor 6 juga begitu, sama seperti Al-Quran. Mereka kemudian dibuat merana selama 40 hari, 40 tahun sampai mereka habis semuanya. Sehingga generasi itu sudah tidak ada hak untuk masuk ke situ. Jadi yang kemudian sekarang merasa bahwa dia punya merampas tanah itu adalah milik nenek moyang mereka, itu salah. Berdasarkan kitab bilangan 32 nomor 13 dan juga Yosua 5 nomor 6. Jadi Al-Quran tidak salah narasi ketika mengatakan itu. Nah, untuk itulah kemudian mendasari hal ini,
saya pribadi dan juga sebagai bagian daripada Apologet Islam Indonesia dan Mu'alaf Center Islam Indonesia Makassar itu menghimbau kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia ini, yang menyimak ini dan yang akan menyimak kemudian, untuk mari kita bahu-membahu kemudian meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di sana. Kita tidak bisa ke sana, tetapi minimal ada yang bisa kita berikan. Seperti yang telah kita laksanakan beberapa saat yang lalu. Kembali kita mengajak para sahabat untuk mendukung ya apa yang bisa kita lakukan untuk saudara kita yang ada di sana. Kalau bukan kita lalu siapa? Kalau bukan kita lalu siapa? Kita melihat bagaimana tetangga kita ya menggaungkan di Nusantara ini, seakan-akan mengharamkan adanya pengibaran bendera PL di Nusantara. Itu adalah hal yang sangat mencederai umat Islam. Ya, makanya kemarin itu saya sempat berikan tantangan kepada pendeta yang sudah menggaungkan kebencian itu untuk bisa bertatap langsung dengan saya, berdialog langsung dengan saya, siapa yang punya hak kemudian terhadap tanah PL ini sebenarnya. Saya ajak beliau diskusi, apakah itu offline atau online, tapi sampai hari ini belum ada respon dari beliau. Dia menyuarakan bahwa tidak boleh, selama bulan suci Kristen, Desember ini tidak boleh ada bendera PL berkibar di Indonesia. Ini sangat mencederai umat Islam. Ya, ini mencederai umat Islam. Karena itu gaungannya tidak main-main. Si pelaku ini kemudian mengajak Kapolres yang ada untuk menangkap orang-orang yang menyebarkan bendera PL. Ini adalah suatu sikap yang tidak mencerminkan sebagai orang beragama yang baik. Untuk itulah kemudian, kalau bukan kita lalu siapa lagi yang mau membantu saudara kita yang ada di PL. Betul. Saya kira begitu, Syekh. Saya tidak banyak bicara terkait hal ini. Semoga apa yang kita perjuangkan selama ini mendapatkan ridha dari Allah. Yang pasti kami tetap mendukung. Apapun itu nantinya kita akan berkomunikasi dengan Dinda Aresto dan Ustaz Kainama untuk melakukan apa yang menjadi rancangan kita atau upaya kita selama ini. Demikian sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya noise mungkin kata Ustaz dan Bunda semua, silahkan dilanjutkan, mungkin ada beberapa pertanyaan, tapi bagaimana kondisi di Gaza saat ini? Itu mungkin yang ingin diketahui oleh sahabat-sahabat kita di Indonesia. Silakan, Syekh. Baik. Informasi ter-up-to-date kemarin ya. Satu relawan Indonesia yang bernama Farid, sebenarnya tiga namanya itu sudah di-approve untuk keluar. Tapi yang dua, Fikri dan Reza, dari sejak awal memang tidak pernah terfikir untuk keluar. Jadi yang hanya keluar Farid, satu orang dari tiga. Karena memang yang dua ini tetap ingin berkhidmat, dia akan menjadi matanya kita, menjadi kepanjangan tangan kita, menjadi kepanjangan amanah kita, karena semua langkah, baik itu yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan seketika, begitu juga pekerjaan-pekerjaan yang berjangka panjang, karena saya tugaskan kepada dua relawan kita ini nih, untuk setiap hari berkhidmat. Dia tuh tinggal di salah satu camp di dekat rumah sakit Eropa, di Khan Yunis ya, Khan Yunis yang sudah menjorok atau mendekati Rafah, udah agak ke ujung. Ibaratnya tuh kalau besarannya Gaza dari mana? Dari pelabuhan Tanjung Priok sampai Kerawang, rumah sakit kita kan adanya di Kerawang. Nah, dia tuh udah di kota Bekasi lah, kurang lebih begitu. Agak mengarah ke situ. Karena memang yang super dahsyat peperangannya tuh yang di daerah Kerawang sana itu, di rumah sakit kita itu, di Jabaliyah itu. Dan itu mereka nggak bisa masuk, dipukul mundur, masuk, dipukul mundur, begitu terus gitu kejadiannya gitu. Begitu juga yang terjadi di Khan Yunis atau maupun di bagian timur ya. Nah, itu salah satu relawan kita keluar kemarin, mungkin besok dia sampai ke Indonesia. Yang dua tetap berkhidmat. Mereka punya tugas setiap hari berkhidmat, memberikan makan kepada pengungsi yang ada di Khan Yunis, sekitar 1.200 orang, sehari 2 kali makan.
Dan kita udah bilang kalau memang ada hewan yang bisa kita beli, kita sembelih, kita lakukan, dan kita rekrut para pengungsi itu kan dari berbagai macam disiplin ya. Pasti ada yang jago masak, ada yang ibu-ibu ya kan ada di situ, ada yang macam-macam lah gitu. Dan itu udah pakai ini masaknya, udah pakai apa namanya? Pakai kayu. Dan itu peralatannya cukup bisa terpenuhi lah. Dan low materialnya masih cukup ada walaupun udah mahal ya tentunya kan. Udah menjadi hukum dagang kalau barang kurang pasti harga jadi mahal gitu. Dan tapi mereka tetap melakukan itu setiap hari. Ada barang apapun yang mereka bisa beli, mereka beli. Kita punya mekanisme, mungkin ada pertanyaan yang ngirimin uangnya gimana nih caranya. Nah, itu di daerah Khan Yunis kan memang yang tidak terlalu intens tersentuh dengan bom, walaupun ada gitu. Bukan tidak ada ya, kan memang tidak ada tempat yang aman sekarang saat ini di Gaza. Itu kita kirim, mereka punya ATM satu sisi dari Indonesia, jadi kita store di sini, mereka ambil di sana setiap hari. Tapi kita juga memberikan transfer uang kepada salah satu supplier kita dulu waktu lagi ngebangun, supplier terbesar. Nah, kita kirim ke sana, mereka langsung cairkan uangnya. Itu yang kita selalu lakukan setiap hari. Yang masuk ATM setiap hari dia mereka ambil kan, yang itu seminggu 2 kali kita kirim. Untuk target adalah memberikan makan dan minum, serta kalau memungkinkan ada baju-baju dingin yang bisa kita supply. Tetapi sekarang fokusnya masih ke makan dan minum, kebutuhan perut yang kita utamakan. Nah, sambil mereka memantau ada satu relawan lagi lokal yang tinggalnya di nggak jauh dari rumah sakit kita di Indonesia, di Jabaliyah ya. Nah, cuman memang komunikasinya buruk sekali, tidak seperti di Khan Yunis, sehingga mereka mungkin satu hari pakai SMS kadang-kadang bagus. Mereka kita tahunya itu lagi diupayakan untuk dihidupkan kembali dari salah satu relawan kita, namanya Abid. Itu yang orang tuanya terbunuh waktu tanggal 7 Oktober. Ini anaknya nih, gitu. Jadi relawan kita sekarang Fikri dan Reza itu dikawal oleh satu relawan juga yang udah cukup senior, relawan Mercy juga lokal, namanya Durgom. Gitu. Mereka bersama-sama itu bertiga melakukan yaitu pembelanjaan berkhidmat untuk memenuhi kebutuhan makan para pengungsi. Ada 1.200 orang yang tinggal bersama-sama dia. Begitu. Silakan kakak, mungkin ada yang mau. Kalau ada yang mau bertanya, ya, Gurunda Zuma mungkin Ustaz ada. Zuma. Iya, sementara mungkin saya nyimak aja dulu. Ya, saya sudah menyampaikan inti poinnya di sana. Pada dasarnya kita kembali akan mengajak teman-teman untuk menggalang donasi untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Karena banyak di antara teman-teman kita ini juga mau berinfak, bersedekah, tapi bingung mereka mau menyalurkan di mana gitu. Ya, dengan adanya kegiatan seperti ini, dan kita sudah yang kemudian bisa membantu kita menyampaikan donasi teman-teman kita yang ada di Indonesia ini. Saya kira gitu. Jadi kami mengajak kepada semua sahabat untuk memberikan infak sedekahnya itu langsung ke Yayasan Apologet Islam Indonesia atau di Makassar Mualaf Center Indonesia. Nanti dari dua yayasan ini akan memberikan kepada perwakilan kita yang ada di PL sana, termasuk mungkin yang maksud saya di sini adalah Syekh Tarib sendiri. Demikian. Silakan dilanjut teman-teman yang lain. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan tidak noise. Jadi tadi ada yang bertanya dari netizen, Syekh. Bagaimana pendapat Syekh? Ada beberapa oknum di luar Islam yang beranggapan bahwa konflik yang terjadi di Palestina ini adalah konflik agama Islam dan Yahudi. Bagaimana pendapat Syekh Farid? Kalau ini konflik Islam dan agama Yahudi, itu dunia nggak akan ada demo. Itu Spanyol nggak ngusir itu dubesnya, ya kan?
Ini kemanusiaan murni. Ya, Bu, jadi kemana-mana. Memang awalannya ya itu kan tidak bisa kita pungkiri atas pengangkangan atau penzoliman mereka terhadap tempat suci kita, yaitu Al-Aqsa. Tapi ini genosida yang dia lakukan kita lihat setiap jam. Bergelimpangan anak kecil sama ibu-ibu yang mayoritas, belum lagi yang tertimbun, belum yang ribuan loh yang belum ketemu. Gitu. Ini kalau memang ya cuman bilang itu, jadi nggak usah kecampur urusan agama. Itu buat apa di Amerika, di New Zealand, bahkan penduduk Israel pun ada 300 dokter aktif di Israel minta keluar, minta pindah ke New Zealand. Karena udah nggak aman di negerinya tinggal gitu. Ini bukan apa ya? Kalau dikatakan seperti itu kan negara Eropa yang notabene mayoritasnya apa? Bukan Islam ya, diusir kan. Dubesnya diusir. Sementara dubes yang ada di Mesir, yang di tempat Islam, yang ada di Turki nggak diusir tuh. Gitu. Nah, ini kebiadabannya Zion Israel. Begitulah informasi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Syekh. Ya, jadi sekali lagi saya ingin meneruskan apa yang disampaikan oleh Guru Zuma. Yuk kita berpartisipasi membantu saudara-saudara kita di Palestina melalui rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia dan juga Makassar Mu'alaf Center. Demi Allah, ya, dana yang masuk ke rekening Apologet Islam dan Makassar Mu'alaf Center kami betul-betul amanah, dan pengeluaran dana itu dicek secara ketat, ya. Itu amanah dari para senior kita, ya. Dan semua yang masuk insya Allah kami salurkan, karena itu amanah yang dititipkan kepada kami, yang harus kami sampaikan, salurkan kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestina, ya. Dan insya Allah kita bersinergi dengan Mercy, melalui Mercy insya Allah kemudian meneruskan amanah-amanah teman-teman itu langsung ke Gaza, Palestina, gitu. Sebab Mercy sudah tidak diragukan lagi, ya, kredibilitasnya, ya, rumah sakitnya ada di Gaza, ya, ada di Palestina, bersentuhan langsung dengan saudara-saudara kita. Dan terakhir perlu diingat, ya, yang menjadi korban di Palestina, di Gaza sana bukan hanya beragama Islam, ya. Saudara-saudara kita dari Kristen Koptik juga banyak, ratusan menjadi korban. Gereja, rumah sakit, itu mungkin yang agak noise, Syekh. Jadi saya mungkin serahkan ke ini. Ya baik, dengan segala rasa syukur kepada Allah, dan kiranya salawat dan salam tercurah bagi junjungan kita Sayyidina wa Maulana Nabiullah wa Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya cinta kita dari Indonesia sampai ke saudara kita di Gaza, dan bukan hanya di Gaza, tapi di seluruh tanah Yudea Galilea yang adalah milik dari Palestina. Dan kiranya juga nama Palestina ini berhenti menjadi satu bahan yang dipermainkan, sehingga muncul kemerdekaan Palestina yang memang itu adalah haknya Palestina. Tidak lagi dunia melihat kepada kebohongan dusta yang disebarkan oleh Zionis bahwa tanah itu diberikan kepada mereka. Yahudi sendiri sudah membenarkan bahwa tanah ini adalah tanah Palestina. Sekali lagi, tanah ini adalah tanah Palestina. Dan mereka, orang Yahudi, bukanlah negara yang berdiri di tanah tersebut. Melainkan orang Yahudi adalah a nation without state. Dan ini sudah dilepaskan sering sekali oleh orang Yahudi sendiri. Para rabai, para pemimpin-pemimpin politik dari keyahudian menyampaikan bahwa mereka tidak pernah repot-repot mengakui tanah Yudea Galilea itu sebagai negara Israel, karena Israel dan keturunan Bani Israel itu
Orang-orang Yahudi itu a nation without state. Mereka sudah seharusnya mereka tidak punya negara. Tuan guruku yang mulia Syekh Farid, dan salam hormatku untuk Syekh Ihsan, adikku sayang Ariesto, dan yang tentu saja sangat aku sayangi, aku hormati, saudaraku sayang Zuma, dan semua yang ada di API. Allah sayang, Allah berkahi semua, dan insya Allah Allah mendengar doa kita, niat kita. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa dukungan terhadap Palestina bukan semata-mata masalah agama Islam. Tapi jika Anda manusia saja yang punya akal dan perasaan hati, maka otomatis secara naturlah, secara alamiah Anda pasti akan mendukung Palestina. Jika Anda bukan manusia, maka itu kembali kepada Anda. Jika mendukung Zionis yang adalah penjajah, pencaplok, pembunuh, pelaku genosid di Palestina hari ini. Sebagai warga negara Indonesia, Syekh, kami ini, saya Kainama, Zuma saudaraku sayang, adikku sayang Aresto, dan seluruh yang ada di Yayasan Asosiasi Apologet Islam Indonesia, API, menghaturkan kepada Syekh, terima kasih banyak, syukron katsiron, jazakallahu khairan, karena Syekh sudah menjadi jembatan untuk kami melakukan satu penjemputan keberkahan Allah melalui apa yang kami tunjukkan bahwa kami warga negara Indonesia yang patuh hukum dan menurut terhadap konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kita melawan penjajahan di bumi ini. Insya Allah menjadi contoh juga bagi saudara kami warga negara Republik Indonesia yang patuh hukum dan konstitusi, sehingga tidak ada lagi dualisme di Republik Indonesia ini, perpecahan. Orang Kristen mengaku kami mendukung Zionis. Tidak masalah Kristen dan Islam, tidak, bukan. Tapi mari kita berdiri sebagai warga negara Indonesia, hubungi Zuma, saudaraku Kristen yang aku sayangi. Jika engkau manusia warga negara Indonesia, hubungi Zuma. Hubungi Zuma untuk apa? Dukung Palestina. Mari berhenti untuk bermimpi. Sekali lagi, mari berhenti untuk bermimpi. Sekali lagi saya ulangi, saudaraku Kristen, termasuk para pendeta-pendeta yang ngomong ngaco itu, aku mau bilang begini, berhenti bermimpi untuk mengatakan bahwa bulan ini adalah bulan suci umat Kristen, sehingga dilarang untuk mengibarkan bendera Palestina. Mimpi Anda. Kenapa? Anda hidup di negara Republik Indonesia dan makan di sini. Patuhlah Anda sebagai warga negara Indonesia, dan ketika kami menghargai Anda, jangan terlalu kurang ajar atas apa kebaikan yang kami berikan kepada Anda. Kami tidak pernah membeda-bedakan mayoritas minoritas, tidak. Tapi ketika Anda bilang bulan ini adalah bulan suci umat Kristen, dilarang mengibarkan bendera Palestina, saya mau bilang kepada Anda, semuanya keluar dari sini. Sana pergi. Karena negara Indonesia adalah negara yang memberlakukan konstitusi dan hukum yang menentang penjajahan, termasuk di dalamnya kelakuan bejat, kelakuan jahat dari sistem genosid dan apartheid yang ditanamkan dan dilaksanakan oleh Zionis. Ketika Anda melarang kami untuk mengibarkan bendera Palestina, berarti Anda apartheid. Anda apartheid. Anda apartheid dan Anda pelaku genosid. Demikian Syekh, syukran katsiron ya. Insya Allah nanti cepat-cepat nanti kita ketemu lagi ya di Rasil TV. Syekh sehat-sehat ya. Saya sehat-sehat selalu bersama keluarga dan kakakku sayang Syekh Ihsan dan semua yang yang ada di Gaza lah semua. Semua. Allah sayang, Allah berkahi. Fikri Reza, Allah sayang, Allah berkahi. Semuanya. Abang Suma, saudaraku sayang, syukran katsiran. Udah kasih kesempatan Kainama masuk di lingkungan API. Syukran katsiran. Syukran katsiran.
Ariesto, sampaikan salamku untuk semua yang ada di room itu. Syekh, aku pamit duluan ya karena di sini sudah mau hujan lagi. Saya sayang semuanya. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Kainama. Mungkin sebelum kami akhiri, kami ingin menyampaikan, alhamdulillah Apologet Islam Indonesia dan juga Makassar Mualaf Center itu sudah menyalurkan bantuan untuk Palestina sebesar 330 juta rupiah. 230 juta kami serahkan kepada Mercy dan 100 jutanya lagi kami serahkan ke yayasan lain. Jadi total keseluruhan sebesar 330 juta rupiah. Dan mudah-mudahan dari acara live streaming malam ini mungkin kami bisa juga menyalurkan ya seperti yang sama, insya Allah ya. Sehingga dengan itu kita bisa amin ya rabbal alamin, meringankan tangisan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin dari Syekh Farid ingin menyampaikan sesuatu. Halo, siapa mau Ini Syekh Farid. Ya, silakan Syekh. Sebelum kita tutup, mungkin ada pesan untuk satu hal yang jangan kita lupakan, yang instan bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun, minimal ketika kita sholat fardu, doakan untuk bangsa Palestina, wabil khusus yang sedang berjuang yang di Gaza. Allah sabar, ketabahan, dan kirim Allah untuk berjuang melepaskan dari rahmat yang pada akhirnya memperoleh dan kemerdekaan Palestina. Karena ketika tahun 2009 pertama kali saya Gaza itu hampir seluruh gereja menaranya dilumpuhkan harapan para azan, pikirnya hancur. Yang terjadi sekarang bukan hanya menaranya, tapi masjid-masjid dihancurkan. Ini saya baru dengar beberapa menit yang lalu. Tersebut masjid Khan Yunis. Saya nggak tahu itu judulnya apakah dihancurkan atau apa, saya belum lihat. Dan mereka mengerti betul tentang arti sebuah doa. Zion itu betul bahwa bangsa Palestina ketika mengatakan mari kita Indonesia yang selalu memang diharapkan oleh bangsa mari kita doakan setiap sholat untuk kemenangan bangsa Palestina. Terima kasih Bung Zuma, Bung Aristo, juga rekan-rekan semuanya di Apologet Islam Indonesia. Mohon maaf kalau ada salah kata. Insya Allah dalam waktu dekat bertemu lagi dan kita bergabung dengan relawan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin pakai Zoom ya kali Bang Aristo ya Kedepannya kita pakai Zoom saja mungkin Gurunda. Jadi biar ini karena iya siap. Terima kasih Syekh atas kehadirannya. Baik. Makasih Syekh, barakallahu fiik. Salam sama saudara-saudara kita yang ada di sana, Masya Allah. Tetap berjuang, Masya Allah. Siap. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Aristo dan juga teman-teman yang ada di channel Zulkifli Mabas, terima kasih atas kebersamaan kita semua. Kembali kami menghimbau kepada siapapun untuk mari bahu-membahu untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di PL sana dengan memberikan harta yang kita punya melalui
Yayasan Apologet Islam Indonesia atau Makassar Mualaf Center Indonesia, seperti yang pernah kita lakukan bersama. Karena saudara-saudara kita di sana ternyata sampai hari ini masih membutuhkan uluran tangan kita semuanya. Ya, dan kami ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah serta kesehatan jiwa dan raga kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita. Dan sebagainya, kelak insya Allah memasukkan kita ke dalam nikmat keselamatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian Dinda, saya pamit undur diri. Kita ketemu lagi di TikTok, begitu ya. Salam sama teman-teman yang ada di sana. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ayo Dek, pamit. Ya, Kanda. Masya Allah. Oke teman-teman, itulah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pertama di sini noise, yang kedua laporan langsung dari Gaza Palestina terkendala jaringan. Insya Allah next kita akan menggunakan Zoom dan semoga Allah izinkan kita bisa menghadirkan narasumber yang langsung ada di Palestina. Akhirnya kita sampai pada penghujung waktu. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu lagi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.